Pemuda miskin beri tumpangan kakek tua penjual koran yang kehujanan ke kosnya. Pemuda miskin syok saat beliau pulang dijemput limusin. Esoknya bodyguardnya datang lagi untuk lakukan ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Tetesan hujan awalnya hanya gerimis, sebelum akhirnya berubah menjadi deras yang mengguyur kota Yogyakarta tanpa ampun. Galuh, pemuda berusia 22 tahun, menyempritkan sepeda motornya yang tua ke dalam pinggiran jalan, mencari perlindungan sementara di bawah baliho yang sudah lusuh. Air sudah merembes melalui jas hujan murahan yang ia beli 3 tahun lalu, membuat kaos di dalamnya lembab dan dingin menyentuh kulit. Persetan, gumannya lirih, menatap langit kelam yang tak menunjukkan tanda-tanda reda. Kantong celana jeansnya yang sudah tipis terasa lebih ringan setelah ia membayar listrik dan air kosnya tadi pagi. Kini, yang tersisa hanya cukup untuk makan sederhana 3 hari ke depan. Itu pun kalau ia berhemat. Pikirannya melayang pada tugas terjemahan artikel bahasa Inggris yang masih menumpuk di mejanya. Sebuah pekerjaan lepas yang harus ia selesaikan dan kirim malam ini juga jika ingin dibayar besok. Tanpa uang itu, ia tak bisa mengirimkan bantuan untuk ibu di kampung yang seminggu lalu mengeluh tentang atap rumah yang bocor. Dengan keputusasaan yang mendesak, Galuh memutuskan menerobos hujan. Ia menyalakan motornya, melaju pelan di jalanan yang mulai tergenang. Pandangannya berkabut oleh hujan dan kacamata yang berembun. Saat melewati perempatan dekat pasar, matanya tertumbuk pada sebuah sosok di tepi jalan. Seorang kakek tua, mungkin sekitar pertengahan 60-an, berdiri membungkuk di bawah atap seng warung rokok yang sudah tutup. Tubuhnya menggigil kuyup, memeluk erat sebuah tas plastik besar yang berisi koran. Beberapa helai koran basah terlihat menyembul. Tintanya mungkin sudah luntur. Yang membuat Galuh terpaku adalah ekspresi kakek itu. Bukan keputusasaan, tetapi sebuah ketenangan yang menyedihkan, seolah ia telah menerima nasibnya untuk kehujanan. Hati Galuh bergejolak. Lanjut saja, bisik satu sisi pikirannya. Kamu punya deadline, kamarmu kecil, dan kamu sendiri nyaris tak punya apa-apa untuk ditawarkan. Namun, kenangan akan almarhum kakeknya sendiri, yang dulu sering menungguinya pulang sekolah dengan segelas teh hangat, muncul dengan kuat. Dengan menghela napas dalam, Galuh memutar motornya dan berhenti di depan kakek itu. "Kek!" teriaknya menembus deru hujan. "Hujan deras begini, mau sampai kapan di sini?" Kakek itu mengangkat wajahnya. Air hujan mengalir di kerutannya. "Nggak apa-apa, Nak. Sebentar lagi juga reda. Kos saya dekat sini," sahut Galuh, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sekaligus kakek itu. Sederhana sekali, tapi paling nggak ada atap yang nggak bocor dan teh anget. "Mau, Kek?" Mata kakek itu menatap Galuh, seolah menimbang niatnya. Konflik dalam diri Galuh memuncak. Waktu terus berdetak, deadline mendekat, rasa lelah setelah seharian kerja serabutan, dan ketakutan akan kehabisan sedikit uang yang ia miliki jika harus berbagi. Namun, ada sesuatu dalam tatapan lelah dan basah kakek itu yang mengalahkan semuanya. "Namanya siapa, Nak?" tanya kakek itu akhirnya. Suaranya serak. "Galuh, Kek." "Saya Sukiman," kata kakek itu sambil perlahan mengambil langkah maju. "Kalau memang gak merepotkan, terima kasih." "Ya, Nak." "Repot? Tentu saja repot." Tapi Galuh mengangguk, turun dari motornya, dan membantu kakek Sukiman yang gemetaran itu untuk naik ke jok belakang. Ia memberikan satu-satunya helm yang ia punya kepada kakek itu, meski berarti kepalanya sendiri akan basah. Saat motor kembali melaju, menerobos tembok hujan yang semakin lebat, Galuh bisa merasakan beban tambahan di pundaknya. Bukan hanya berat fisik kakek Sukiman, tetapi juga tanggung jawab atas keputusan hatinya yang mungkin, sangat mungkin, akan mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri. Ia memandang ke depan, ke arah gang sempit yang akan membawanya ke kamar kos berukuran 4 meter persegi. Pertapaan kecilnya yang penuh dengan buku mimpi dan tumpukan kenyataan pahit. Malam ini, pertapaannya, itu akan mendapat tamu tak terduga. Dan Galuh, dengan segala kekhawatiran tentang deadline, uang, dan atap rumah ibunya yang bocor, hanya bisa berharap bahwa keputusan hatinya ini adalah keputusan yang benar. Hujan terus mengguyur, seolah menguji keteguhan niat pemuda miskin itu hingga ke tetes terakhir. Motor Galuh melintasi genangan air dengan hati-hati sebelum akhirnya berbelok masuk ke sebuah gang yang begitu sempit,
hingga stang motornya hampir menyentuh dinding-dinding basah di kiri kanan. Lampu neon berpendar menyinari pakaian jemuran yang basah kembali oleh percikan hujan. Sebentar lagi, kek, hati-hati turunnya, ucap Galuh setelah mematikan mesin di depan sebuah rumah petakan 2 lantai yang catnya mengelupas. Mereka menaiki tangga kayu di sisi bangunan yang berderit mengeluarkan suara protes setiap diinjak. Di lantai 2, Galuh membuka pintu bilik nomor 7. Silakan masuk, kek. Maaf sempit sekali, katanya, merasa sedikit malu saat kakek Sukiman melongok ke dalam. Kamar itu persis seperti yang dibayangkan. Sebuah ruang persegi berukuran 4 kali 4 meter. Di sudut kiri, sebuah kasur lipat tipis terbentang dengan sarung bantal yang sudah pudar. Di seberangnya, di atas meja kayu lapuk, bertumpuk buku-buku bekas dan fotokopian. Semangat Galuh untuk belajar mandiri terpajang jelas di sana. Sebuah kompor portabel tunggal dan beberapa peralatan masak sederhana menempati rak besi di samping pintu. Yang paling menyolok adalah beberapa ember dan baskom plastik berwarna-warni yang tersebar di lantai, menampung air yang menetes dari langit-langit dengan ritme tik-tik-tik yang konstan. Wah, ada konser musik alam, ujar kakek Sukiman tiba-tiba, sambil menunjuk ke ember-ember itu dengan senyum kecil. Galuh terkejut, lalu tertawa ringan. Iya, kek, kalau musim hujan begini, bunyinya kayak orkestra. Rasa canggung Galuh pun cair seketika. Ia segera mengambil handuk bersih, satu-satunya yang ia miliki selain yang sedang dipakai, dan menyodorkannya. Ini, kek, keringkan badan. Saya ambilkan baju ganti yang mungkin kebesaran, tapi handuk saja sudah lebih dari cukup. Nak, terima kasih. Potong kakek Sukiman lembut, sambil mengeringkan wajah dan rambutnya yang memutih. Matanya yang tajam menyapu sekeliling ruangan. Ia melihat sertifikat penghargaan lomba karya tulis yang ditempel rapi di dinding, dekat dengan tumpukan buku akuntansi dan bahasa Inggris. Galuh sibuk merebus air di kompor kecilnya. Ia membuka kaleng biskuit tua, isinya tinggal 3 keping. Dengan sigap, ia juga mengukus 2 potong singkong yang tersisa dari pagi tadi. Maaf ya, kek, cuma ada ini. Tehnya pun kantong, bukan yang bagus. Air hangat dan kebaikanmu adalah suguhan terbaik, Nak Galuh, jawab kakek itu, sudah duduk nyaman di atas kursi plastik satu-satunya. Galuh duduk di tepi kasur. Mereka pun mengobrol. Galuh, yang biasanya pendiam, merasa nyaman bercerita pada kakek asing ini. Ia bercerita tentang cita-citanya kuliah di Fakultas Ekonomi, tentang upayanya mengumpulkan uang dari pekerjaan serabutan, mulai dari jadi tukang bantu di pasar, penerjemah lepas, sampai mengetik tugas mahasiswa. Tapi kayaknya makin jauh saja. Kek, biaya hidup aja susah, apalagi nabung untuk uang pangkal. Kakek Sukiman mengangguk paham. Orang sepertimu, Nak, yang berjuang di antara tumpukan buku dan tetesan atap bocor, biasanya punya fondasi yang kuat. Hujan ini cuma ujian. Lihat saja nanti, usai hujan, biasanya muncul pelangi. Percakapan hangat mereka tiba-tiba terbelah oleh dering ponsel Galuh yang murah. Raut wajahnya berubah saat melihat nama Ibu di layar. Permisi dulu, kek, katanya sebelum menerima telepon. Loh, gimana kabarnya? Udaranya dingin ya di kota? Suara ibu di seberang terdengar parau. Iya, Bu. Lagi hujan deras. Ibu gimana? Batuknya belum reda. Alhamdulillah. Luh, ini. Adikmu kemarin dibawa ke puskesmas. Kata dokternya kurang darah. Harus makan yang bergizi. Tapi, stok beras di sini juga sudah menipis. Bapak di kebun belum panen lagi. Suara ibu tercekat. Galuh bisa membayangkan ibu menahan tangis. Jantung Galuh seperti diremas. Ia menatap kakek Sukiman yang berpura-pura sibuk memperhatikan buku di mejanya, memberi Galuh ruang privasi. Tenang, Bu. Besok saya kirim. Lagi cari kerjaan tambahan nih. Pasti bisa, ujarnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Padahal, uang di dompetnya bahkan tak cukup untuk ongkos kirim yang layak. Setelah menutup telepon dengan janji kosong yang terasa berat di lidah, Galuh kembali duduk. Senyumnya menghilang, digantikan oleh garis lelah dan kekhawatiran yang dalam. Masalah keluarga, Nak? Tanya kakek Sukiman dengan suara berisi.
Galuh menghela napas. Biasa saja, kek. Hidup. Terkadang, beban yang kita pikul sendirian terasa berat sekali, ucap kakek itu, menatap tetesan air di ember. Tapi coba lihat ember ini. Ia menampung tetesan air satu persatu, tanpa protes. Lama-lama, ia akan penuh. Masalahmu, nak, satu persatu juga akan ada jalan keluarnya. Percayalah. Kata-kata sederhana itu diucapkan di tengah derayan hutan dan gemuruh konflik batin Galuh. Terasa seperti sebuah pelipur kecil. Galuh tersenyum getir. Ia menyajikan teh hangat dan singkong di atas piring plastik. Di kamar 4 meter persegi yang bocor itu, di antara tumpukan buku mimpi dan jeratan realita, dua manusia dari generasi dan dunia yang berbeda saling berbagi kehangatan. Satu dengan segala ketulusan yang ia miliki, dan satunya lagi dengan kebijaksanaan yang didapat dari hidup yang panjang. Di luar, hujan masih mengguyur, tetapi di dalam, untuk sesaat, Galuh merasa tidak sendiri memikul hujan hidupnya. Jam terus berjalan, tapi waktu seolah diam di dalam kamar itu. Galuh merasa percakapan dengan kakek Sukiman mengalir dengan anehnya mudah, seperti berbicara dengan seseorang yang sudah dikenalnya lama. Dan semakin lama, semakin banyak detail kecil yang membuatnya merasa tamunya bukan sekadar penjual koran biasa. Yang pertama adalah caranya memperhatikan. Ketika Galuh sedang menuangkan teh, kakek Sukiman tidak hanya duduk diam. Matanya, yang tadi di bawah hujan tampak redup, sekarang tajam dan jernih, mengamati gerak-gerik Galuh, lalu berpindah ke benda-benda di sekeliling. Ia memperlakukan segala sesuatu di kamar itu dengan rasa hormat yang tak biasa. Saat Galuh memberikan biskuit dalam piring plastik yang sudah retak, kakek Sukiman menerimanya dengan kedua tangan, dengan anggukan kecil, seolah menerima sajian di restoran mewah. Yang kedua adalah pertanyaannya. Ia tidak bertanya hal-hal klise seperti, sudah makan? Atau, kosnya berapa? Pertanyaannya langsung ke inti, merangsang pikiran. Dari semua buku ini, mana yang paling sering kamu baca ulang? Nak? Tanyanya sambil menunjuk tumpukan buku bekas. Galuh, sedikit terkejut, mengambil sebuah buku biografi wiraswasta yang sampulnya sudah lepas. Ini, kek, kisah orang mulai dari nol. Kadang baca ini kalau lagi putus asa, biar semangat lagi. Kakek Sukiman mengangguk. Senyum tipis mengembang di sudut bibirnya yang keriput. Buku itu penulisnya teman saya dulu. Dulu dia juga sering kehujanan, jualan koran juga. Galuh membelalak. Beneran, kek? Ah, masa lalu, nak, sahut kakek itu dengan ringan, mengalihkan pembicaraan. Kalau kamu dapat rezeki lebih, hal pertama apa yang akan kamu lakukan? Beli motor baru? Pindah kos? Pertanyaan itu menggantung di udara, bercampur dengan aroma teh dan udara lembab. Galuh terdiam sejenak, menatap tetesan air di ember. Saya akan perbaiki atap rumah ibu dulu, kek, jawabnya akhirnya, suara rendah. Biar adik saya nggak kehujanan lagi waktu belajar. Kalau ada sisa, baru untuk beli laptop bekas. Laptop saya rusak, ngetik terjemahan jadi susah. Jawaban itu, tulus dan tanpa pretensi, membuat kakek Sukiman terdiam lebih lama. Matanya berbinar dengan sesuatu yang tak bisa dibaca Galuh. Bukan rasa kasihan, tapi lebih seperti apresiasi. Kamu tidak berpikir untuk diri sendiri dulu? Tanya kakek itu lagi. Sudah biasa, kek, keluarga dulu. Jawab Galuh polos. Tapi di dalam hatinya, konflik bergolak. Apakah aku terlalu bodoh? Bisik suara kecilnya. Teman-teman seumuranku mikir karir, gaya hidup. Aku masih terjebak urusan atap bocor. Yang ketiga, dan paling membingungkan, adalah kebiasaan kecil si kakek. Saat Galuh secara tak sengaja menjatuhkan pulpen, kakek Sukiman membungkuk mengambilnya dengan gerakan yang halus dan terlatih. Ia meletakkannya kembali di meja dengan rapi, sejajar dengan buku. Ada semacam disiplin dan perhatian terhadap keteraturan yang melekat padanya. Bau tubuhnya pun, meski setelah kehujanan, tidak seperti bau keringat dan jalanan yang Galuh kenal dari para pedagang kaki lima. Ada sisa aroma sabun yang lembut, hampir tak tercium. Galuh mengabaikan semuanya, menganggapnya sebagai kekonyolan pikirannya sendiri yang sedang lelah. Ia terlalu sibuk dengan masalahnya. Tenggat waktu terjemahan yang semakin dekat, telepon ibunya tadi,
dan rasa bersalah karena tidak bisa melakukan lebih. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, sementara tangannya penuh beban, tak tahu mana yang harus dipegang lebih erat. Mimpi kuliahnya, kewajiban pada keluarga, atau sekadar bertahan hidup esok hari. Kamu punya beban yang berat di pundak yang masih muda, ucap kakek Sukiman tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. Tapi ingat, nak, beban itu yang membentuk karakter. Batu di sungai yang selalu dilalui air, lama-lama jadi halus dan kuat. Kamu seperti batu itu. Kadang rasanya mau hancur jadi kerikil saja. Kek, canda Galuh getir. Tidak, kata kakek itu tegas, namun lembut. Kamu tipe batu yang suatu hari bisa jadi fondasi. Percayalah pada kakek tua ini. Pernyataan itu menggantung di antara mereka, penuh makna yang belum terungkap. Galuh tersenyum, menghargai niat baik kakek itu, tapi di hatinya, keraguan dan kecemasan tetap bercokol. Siapa sih kakek ini sebenarnya? Dan mengapa kata-katanya terasa seperti benih yang ditanam di tanah yang gersang, seolah mengharapkan sesuatu untuk tumbuh? Di luar, bunyi hujan mulai berkurang intensitasnya, berubah dari deras menjadi rintik-rintik. Orkestra air di ember-ember plastik juga melambat. Kakek Sukiman melihat ke arah jendela kecil yang berembun. Sepertinya hujan mau berhenti, ujarnya. Sudah waktunya saya pulang dan membiarkan kamu kembali pada duniamu. Galuh merasa campur aduk, lega karena bisa kembali fokus pada pekerjaannya, namun juga ada rasa kehilangan yang aneh. Percakapan ini, meski singkat, telah menjadi pelipur lara yang tak terduga. Ia bahkan lupa sejenak tentang tekanan hidupnya. Kakek Sukiman berdiri, tubuhnya tampak lebih tegak dari saat pertama masuk tadi. Ia merapikan kursi plastik, melipat handuk dengan rapi, dan mengembalikannya ke Galuh. Terima kasih untuk teh dan singkongnya, nak, dan terima kasih untuk percakapannya. Dengan gerakan yang perlahan namun penuh kesadaran, seperti seorang aktor yang bersiap meninggalkan panggung, kakek Sukiman bersiap untuk pergi. Namun, sebelum melangkah, ia menatap Galuh sekali lagi. Senyum misterius itu kembali muncul. Sebuah senyum yang membawa kabar, janji, dan teka-teki, semua dalam satu lengkungan bibir yang sederhana. Senyum seorang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Galuh merasa sedikit ngeri, sekaligus penasaran. Siapa sebenarnya tamu misterius di kamar 4 meter perseginya ini? Kakek Sukiman melangkah menuju pintu, namun gerakannya terhenti. Ia menoleh kembali ke sudut kamar tempat Galuh meletakkan sisa-sisa koran basah yang ia bawa. Nak Galuh, boleh kakek lihat sebentar? Tanyanya, menunjuk tumpukan koran itu. Galuh mengangguk, bingung. Kakek itu berjongkok, membuka plastik yang sudah robek, dan dengan tangan yang hati-hati, seperti seorang arkeolog menyentuh artefak berharga, ia membalik beberapa halaman koran yang tintanya sudah menyebar. Matanya menyapu tajam ke judul-judul berita di halaman ekonomi dan politik, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat oleh Galuh. Hari ini, nilai saham BUMN turun, tetapi startup digital meroket. Gumannya pelan, seperti berpikir keras. Tapi berita utamanya malah soal artis yang bercerai. Dunia memang aneh, nak. Galuh hanya bisa mengamati. Ada otoritas dalam cara kakek itu membaca, bukan sekadar melihat-lihat. Seperti seorang redaktur senior yang sedang mengevaluasi bahan berita. Saat kakek Sukiman berdiri kembali, ada kedipan puas di matanya, seolah dia baru saja memecahkan sebuah kode. Sudah, nak, ayo kita turun, katanya, kembali ke wujud kakek tua yang ramah. Mereka turun melalui tangga kayu yang masih basah. Hujan sudah benar-benar reda. Hanya menyisakan tetesan air dari atap-atap dan genangan di aspal yang memantulkan cahaya lampu jalan kuning. Udara terasa segar dan dingin menusuk tulang. Terima kasih banyak, kek. Hati-hati di jalan, ucap Galuh sambil mengantarkan kakek Sukiman ke mulut gang. Ia sendiri bersiap untuk kembali ke kamar, ketumpukan pekerjaan, dan kerasa cemas yang mulai kembali menyusup. Satu hal lagi, nak, kata kakek Sukiman tiba-tiba, berbalik. Ia merogoh saku celana tuanya yang basah, dan mengeluarkan sebuah uang kertas Rp50.000 yang lembab. Terima kasih sudah menampung kakek. Terima kasih untuk teh, untuk biskuit, untuk kehangatan. Ini untuk bayar listrikmu merebus air tadi. Galuh tersentak, wajahnya memerah. Nggak perlu, kek,
Sama sekali nggak perlu. Protesnya, kedua tangannya menolak. Saya nggak niat minta bayaran. Saya cuma nggak tega lihat kek kehujanan. Kakek Sukiman mengamati reaksinya. Mata berbinanya kembali muncul. Dengan tenang, ia memasukkan kembali uang itu ke sakunya. Baiklah, tapi ingat kebaikanmu. Nak, dunia ini berputar. Apa yang kau tabur, suatu hari akan kau tuai. Ia menjabat tangan Galuh dengan erat. Genggamannya kuat, tak seperti genggaman seorang penjual koran yang mungkin kedinginan dan lelah. Istana 4 meter persegi ini lebih berharga dari hotel bintang 5. Jagalah selalu kerendahan hatimu. Sebelum Galuh sempat membalas, suara mesin halus yang jauh berbeda dengan deru motor atau angkot terdengar mendekat. Dari ujung jalan, sebuah mobil hitam panjang, sebuah limusin, meluncur pelan, lampunya menyapu jalan seperti sorotan panggung. Mobil itu begitu mewah, begitu asing di lingkungan pinggiran kota ini, hingga beberapa tetangga yang sedang membersihkan genangan di depan rumah mereka berhenti dan menatap. Limusin itu berhenti persis di depan mereka. Seorang pria parubaya dengan potongan rambut rapi dan mengenakan setelan jas hitam yang sempurna keluar dari kursi pengemudi. Wajahnya tegas namun penuh hormat. Ia berjalan cepat ke arah kakek Sukiman dan membungkuk sedikit. Maaf saya terlambat, Pak Sukiman. Lalu lintas agak padat setelah hujan. Ucap sopir itu dengan suara yang terlatih. Pak Sukiman, gelar itu menggema di telinga Galuh. Ia tidak salah dengar. Kakek Sukiman hanya mengangguk kecil. Ia berbalik sekali lagi ke arah Galuh, yang wajahnya memutih, mulutnya terbuka lebar, tubuhnya kaku seolah terkena sengatan listrik. Selamat berjuang, Nak Galuh, kata kakek Sukiman. Suaranya sekarang terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berwibawa, namun masih hangat. Kita akan bertemu lagi. Dengan anggun, ia masuk ke dalam limusin melalui pintu yang dibukakan sopirnya. Lampu dalam mobil menyala sejenak, dan Galuh melihat interiornya yang berkilauan dengan kulit dan kayu gelap, sebelum sopir menutup pintu dengan halus. Mobil itu kemudian meluncur pergi, meninggalkan Galuh sendirian di tepi jalan, dikelilingi oleh tetesan air sisa hujan dan kesunyian yang tiba-tiba terasa sangat nyaring. Galuh tidak bergerak, pikirannya kosong, lalu penuh dengan pertanyaan yang berdesakan. Pak Sukiman, limusin, sopir berseragam. Ia menatap tangannya, tangan yang baru saja dijabat oleh seorang yang dijemput limusin. Apakah ini lelucon? Apakah ia kecapean sampai berhalusinasi? Tetapi tatapan tetangga yang masih terpana, dan bekas air yang masih basah di bahunya membuktikan bahwa itu nyata. Seorang penjual koran tua yang kehujanan, dijemput limusin. Logikanya berontak. Ia teringat detail-detail yang tadi ia abaikan. Cara si kakek memperhatikan, pertanyaan-pertanyaannya yang tajam, kebiasaan kecilnya yang rapi, bahkan caranya membaca koran tadi. Semuanya kini terangkai dalam pola yang baru, pola yang menunjuk pada satu kesimpulan gila. Tamunya tadi bukan orang biasa. Galuh berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah goyah. Ia naik tangga dengan pikiran yang berputar kencang. Sesampainya di kamar, matanya menatap ruangan yang tadi menjadi saksi percakapan mereka. Handuk yang dilipat rapi, cangkir teh yang sudah dicuci dan diletakkan kembali di rak, kursi plastik yang tersusun rapi di sudut. Semua adalah bukti kehadiran seseorang yang penuh perhatian. Dan seseorang yang seperti itu, dengan limusin dan sopir pribadi, tadi duduk di kursi plastik itu, meminum teh kantong, dan makan singkong kukusnya. Galuh terjatuh di kasurnya. Rasa syok mulai berganti dengan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa? Mengapa orang seperti itu menyamar sebagai penjual koran? Apakah ini semacam ujian? Jika iya, untuk apa? Dan yang paling mengganggu, kata-kata terakhirnya, kita akan bertemu lagi. Ia menatap tugas terjemahan yang belum disentuhnya. Deadline-nya lewat. Uang untuk besok sirna. Tapi semua itu tiba-tiba terasa sangat kecil, sangat sepele, dibandingkan dengan teka-teki besar yang baru saja mampir di kamarnya dan pergi dengan limusin. Di luar, malam semakin larut. Tapi bagi Galuh, malam ini baru saja mulai. Malam di mana realitasnya diguncang, dan kemungkinan-kemungkinan baru, yang menakutkan sekaligus menggairahkan, mulai mengambang di udara lembab kamar 4 meter perseginya. Siapakah sebenarnya kakek Sukiman?
Dan apa yang akan terjadi saat mereka bertemu lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu akan mengganggu tidurnya. Jauh lebih keras daripada suara tetesan air di ember plastik. Galuh tidak bisa tidur. Tubuhnya lelah. Namun pikirannya berputar liar seperti mesin yang kehilangan kendali. Di atas kasur tipisnya, ia menatap langit-langit yang remang-remang diterangi cahaya lampu jalan yang menyusup dari celah jendela. Setiap tetesan air yang jatuh ke dalam ember terasa seperti detak jam yang menegaskan. Apa yang terjadi tadi nyata. Ia membolak-balikan semua detail di kepalanya. Senyum misterius kakek itu. Jabat tangan yang kuat. Kata-kata, istana 4 meter persegi. Dan kemudian, kilatan limusin hitam yang begitu asing di lingkungannya. Pak Sukiman, nama itu bergema dalam gelap, membawa serta sejuta pertanyaan. Siapa dia? Bos besar? Konglomerat? Atau mungkin penjahat kelas kakap yang sedang bersembunyi? Galuh menggeleng, membuang pikiran terakhir itu. Mata kakek itu tidak jahat. Mereka bijaksana, bahkan sayu. Tapi tetap saja, ia meraih ponselnya yang butut, membuka browser dengan sambungan data yang lemah. Tangannya ragu sebelum akhirnya mengetik, Sukiman, di kolom pencarian. Hasilnya tidak spesifik. Banyak orang bernama Sukiman. Ia coba tambahkan, kakek penjual koran. Tidak ada. Ia tambahkan, pengusaha, konglomerat, Yogyakarta. Tetap tidak ada yang cocok. Mungkin nama itu bukan nama yang dikenal publik. Atau mungkin, seperti yang dikatakan kakek itu sendiri, semua itu adalah masa lalu. Frustrasi, Galuh melemparkan ponselnya. Ia memejamkan mata, mencoba memaksa dirinya tidur. Namun, yang muncul justru telepon ibunya tadi siang. Suara ibu yang parau, kabar tentang adik yang kurang darah, atap rumah yang bocor. Realita itu kembali menghantam dengan kekuatan penuh. Kejadian ajaib dengan kakek misterius tadi tidak mengubah apapun. Ia masih miskin, masih punya deadline yang terlewat, dan masih tidak punya uang untuk dikirimkan besok. Ketika akhirnya ia tertidur, tidurnya pendek dan dipenuhi mimpi aneh. Limusin hitam berubah menjadi gerobak koran. Kakek Sukiman duduk di dalamnya sambil tersenyum, memegang setumpuk uang, tetapi uang itu berubah menjadi tetesan air hujan yang membanjiri kamarnya. Fajar menyingsing dengan suara azan subuh dan deru angkot pertama. Galuh bangun dengan kepala pening dan mata berkantung. Ia memaksakan diri mandi dengan air dingin, mencoba menyegarkan pikirannya. Hari ini ia harus mencari pekerjaan lain, atau setidaknya meminta majikan terjemahannya memberi tenggang waktu. Namun, begitu ia membuka pintu kamarnya dan melangkah ke koridor, suasana sudah berbeda. Ibu kos, seorang wanita parubaya dengan sanggul rapi dan selalu membawa kalkulator, sedang berdiri di depan pintu kamar tetangga. Matanya langsung menempel pada Galuh. Loh, si Galuh sudah bangun, katanya dengan nada yang terlalu ramah, berbeda dari nada sengau biasanya. Tadi Mamin lihat ya? Dari sini loh, lihat kamu ngobrol sama orang di limusin hitam gitu. Siapa tuh? Galuh? Keluarga baru? Saudara jauh yang kaya? Galuh kaku. Bukan, Bu. Cuma, kenalan biasa. Ih, jangan ditutup-tutupi, sahut Bude Surti, tetangga di kamar sebelah yang sedang menjemur pakaian. Mobilnya panjang banget. Ya? Kayak di TV. Itu artis ya yang jemput? Atau pejabat? Rasa tidak nyaman mulai menjalar di tubuh Galuh. Bukan artis juga, Bu. Beneran cuma kenalan. Ia berusaha cepat-cepat turun tangga, tetapi bisikan-bisikan sudah mulai terdengar. Katanya tadi malam ada mobil mentereng jemput orang tua di depan gang. Galuh itu yang ngobrol. Ya? Dikasih duit berapa tuh? Dia selama ini kelihatan susah. Jangan-jangan pura-pura aja biar dikasihani. Setiap langkahnya terasa diawasi. Di warung kopi dekat kos, tempat ia biasa sarapan dengan nasi bungkus Rp3.000, pemilik warung, yang biasa bersikap biasa saja, kali ini menyapanya dengan heboh. Galuh, dengar-dengar kamu kemalaman tamu penting? Katanya dijemput pakai mobil dinas? Kamu ternyata punya koneksi ke atas sana ya? Teriak Om Warso sambil menyodorkan kopi. Bukan dinas, Om. Cuma mobil biasa, balas Galuh lemah, merasa makin terjepit. Biasa?
Yang biasa kayak gitu mah cuma di sinetron, sahut seorang pembeli lain sambil tertawa. Galuh menghabiskan nasinya dengan cepat. Rasa laparnya hilang digantikan oleh mual. Ia ingin menghilang. Konflik baru yang ia hadapi bukan lagi tentang uang atau pekerjaan, tetapi tentang persepsi orang-orang di sekitarnya. Kebaikan sederhananya tadi malam telah disalah-tafsirkan menjadi sebuah skenario rahasia. Ia yang selama ini tidak terlihat, tiba-tiba menjadi pusat perhatian yang tidak ia inginkan. Saat ia kembali ke kos untuk mengambil helm, ibu kos sudah menunggunya di depan pintu. "Galuh, kita perlu bicara," katanya dengan suara lebih serius. "Ibu perhatikan kamarmu itu sudah lama tidak naik sewanya. Lihat kondisi kosan ini, ibu juga butuh perbaikan. Apalagi sekarang lingkungan kita mulai ramai, ada orang-orang yang bikin suasana jadi lebih elit," ujarnya, menekankan kata elit, sambil matanya menyapu ke arah jalan tempat limusin itu berhenti semalam. Galuh merasa darahnya dingin. "Maksud ibu?" "Ya, ibu terpaksa menaikkan sewa mulai bulan depan. Naiknya nggak banyak, cuma 300.000 saja. Jadi total 1,3 juta. Kamu kan sekarang punya kenalan orang berduit, pasti sangguplah ya?" Senyum ibu kos tipis dan penuh kalkulasi. Pukulan itu nyata. Galuh hampir tersedak. Sewa naik 300.000? Itu hampir sepertiga dari uang yang biasanya ia dapatkan dalam sebulan dari pekerjaan serabutannya. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak mengenal siapa-siapa, bahwa ia masih sama miskinnya, bahwa limusin itu hanya sebuah ilusi yang justru menyengsarakan hidupnya. Tapi ia tahu protesnya sia-sia. Ibu kos sudah mencium peluang. Dalam matanya, Galuh bukan lagi si pemuda miskin yang patut dikasihani, tetapi aset yang mungkin bisa memberi keuntungan lebih. "Baik, Bu. Saya pikir-pikir dulu," gumam Galuh akhirnya. Suaranya parau. Ia mengambil helm dan berjalan keluar, meninggalkan ibu kos yang masih berkata-kata tentang kesempatan emas. Di atas motornya, melaju di jalanan yang mulai ramai, Galuh merasakan sebuah ironi yang pahit. Semalam, ia memberikan tempat berteduh dengan tulus, tanpa pamrih. Dan balasannya, bukan kemudahan, melainkan kecurigaan, gunjingan, dan kenaikan sewa yang mungkin akan membuatnya benar-benar kehilangan istana 4 meter perseginya. Dunia, pikirnya getir, ternyata tidak berbalas dengan cara yang bisa ditebak. Kadang, kebaikan malah mengundang masalah baru. Dan kakek Sukiman, atau Pak Sukiman siapapun dia, telah meninggalkan Galuh bukan dengan solusi, tetapi dengan badai kecil yang mengancam akan menerbangkan atap kamarnya yang sudah rapuh. Matahari pagi yang cerah terasa menusuk matanya. Hari ini, selain berjuang melawan kemiskinan, Galuh juga harus berjuang melawan persepsi yang salah dan ekspektasi palsu dari orang-orang di sekitarnya. Dan untuk semua ini, ia bahkan tidak tahu kepada siapa harus menyalahkan. Sepanjang hari, Galuh seperti robot. Ia menyelesaikan pekerjaan bongkar muat di pasar dengan pikiran melayang. Setiap suara deru mobil mewah membuat dadanya berdebar. Matanya refleks menoleh. Ia tidak tahu apakah ia menunggu atau justru takut limusin itu kembali. Bayangan ibu kos yang menaikkan sewa, dan bisikan-bisikan tetangga, menjadi latar konflik yang terus menghantui. Saat ia pulang sore hari, tubuh pegal dan baju penuh debu, suasana di gang sudah seperti pasar malam kecil. Beberapa tetangga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing, hari ini seperti punya agenda tunggu, menunggu limusin itu kembali atau menunggu Galuh pulang untuk diinterogasi. "Pulang kerja, Galuh?" sapa Bude Surti dengan nada manis yang tidak biasa, sambil mengunyah kuaci. "Tadi siang ada mobil bagus lewat sini, loh. Tapi cuma lewat. Mungkin nyari alamat." Galuh hanya mengangguk singkat, berusaha menerobos kerumunan mata yang mengawasi. Ia naik tangga dengan langkah berat. Ia baru saja membuka pintu kamarnya yang pengap ketika suara gemuruh mesin halus, berbeda dengan suara motor atau angkot, membuat jendelanya bergetar kecil. Jantungnya berhenti sejenak. Ia berjalan pelan ke jendela, mengintip dari balik tirai seadanya. Di bawah, persis di mulut gang, limusin hitam yang sama telah berhenti. Bukan hayalan, bukan halusinasi. Mobil itu nyata. Pantulannya mengkilat di bawah cahaya matahari sore, membuat semua mobil dan motor di sekitarnya tampak seperti mainan usang. Kepanikan dan harapan bertarung dalam diri Galuh. "Ini dia. Apa yang dia bawa?"
Uang? Masalah baru? Atau sekadar pamit? Pintu mobil depan terbuka. Bukan sopir yang keluar, melainkan seorang pria bertubuh tegap, tinggi, dengan potongan rambut cepak militer. Ia mengenakan kemeja hitam licin dan celana bahan gelap. Kacamata hitam menutupi matanya, tetapi rahangnya yang tegas dan posturnya yang tegak seperti papan menyiratkan satu hal: bodyguard. Semua aktivitas di gang terhenti. Ibu kos yang tadi sedang menyapu berhenti di tengah ayunan. Bude Surti menjatuhkan kuacinya. Beberapa anak kecil berhenti berlari dan menatap takjub. Bodyguard itu tidak terburu-buru. Ia menutup pintu mobil, lalu berdiri tegak. Matanya tersembunyi di balik kaca, sepertinya menyapu lingkungan. Kemudian, dengan langkah pasti dan terukur, ia berjalan memasuki gang sempit itu. Sepatunya yang hitam dan mengilat tidak ragu menginjak genangan air kotor. Ia berhenti di depan rumah kos. "Maaf, ini rumah kos Bu Marni." Suaranya dalam, terlatih, tanpa emosi. Ibu kos, yang wajahnya sudah pucat dan penuh rasa ingin tahu, mengangguk cepat. "Iya, saya Marni. Ada perlu apa, Pak?" Bodyguard itu mengangguk hormat kecil. "Saya mencari Bapak Galuh. Apakah beliau ada?" Penggunaan kata "bapak" dan "beliau" untuk Galuh terdengar begitu aneh di telinga semua orang, termasuk Galuh sendiri yang masih mengintip dari atas. "Saya di sini," teriak Galuh sebelum ibu kos menjawab. Ia tidak ingin situasi jadi lebih rumit. Ia turun tangga dengan cepat, merasakan setiap mata tertancap padanya. Bodyguard itu menoleh ke arahnya. Ia sedikit membungkukkan kepala. "Bapak Galuh? Saya atas perintah Pak Sukiman. Beliau meminta saya menyerahkan ini." Dari dalam saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang disegel rapi, dan sebuah surat bersampul kertas linen putih yang mahal. Galuh menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Amplop itu terasa padat, bukan hanya berisi kertas. Suratnya berat, berkualitas. "Apakah ada pesan lain?" tanya Galuh, suaranya serak. Pak Sukiman hanya berpesan, "Bacalah di tempat yang tenang, dan jangan ragu untuk menghubungi jika ada yang perlu ditanyakan." Bodyguard itu kemudian memberikan sebuah kartu nama kecil dan elegan. Hanya tertulis nama, Pak Sukiman, dan sebuah nomor telepon. "Selamat sore." Dengan anggukan terakhir yang formal, bodyguard itu berbalik dan berjalan kembali ke limusin dengan langkah yang sama pasti. Ia masuk, dan limusin itu meluncur pergi, meninggalkan keheningan yang lebih gaduh daripada suara mesinnya tadi. Galuh berdiri terpaku, memegang amplop dan surat seperti memegang bara api. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata membakar kulitnya. Tatapan penuh tanya, cemburu, ingin tahu, dan bahkan coba. Ibu kos adalah yang pertama mendekat. "Apa itu, Galuh? Undangan nikah? Surat warisan?" tanyanya, matanya berbinar. "Biasa saja, Bu. Surat dari kenalan," jawab Galuh pendek. Ia melindungi amplop dengan erat dan bergegas naik tangga. Ia harus masuk ke kamarnya sekarang. Tapi itu amplopnya tebal banget. Jangan-jangan isinya. Suara Bude Surti terpotong ketika Galuh membanting pintu kamarnya tertutup. Dengan napas tersengal, Galuh duduk di kasur. Ia menatap amplop coklat dan surat putih itu. Mana yang harus dibuka dulu? Jantungnya berdebar kencang. Ini bisa jadi apa saja. Bisa jadi berita baik. Bisa jadi awal dari masalah yang lebih besar. Akhirnya, dengan hati-hati, ia membuka segel surat. Kertas di dalamnya tebal, halus. Tulisan tangannya rapi, kuat, elegan. "Nak Galuh yang baik. Pertama, izinkan kakek tua ini mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk malam itu. Kamar sederhanamu adalah istana terindah yang pernah kusinggahi. Di tengah kekurangan, engkau masih memiliki kemurahan hati yang begitu besar. Itu adalah kekayaan sejati. Kakek ini bukan penjual koran biasa. Nama saya Sukiman Wiryawan. Mungkin nama itu tidak banyak berarti bagimu, tapi izinkan saya membalas kebaikanmu dengan cara yang saya bisa. Di dalam amplop ini, engkau akan menemukan 1. Tiket pesawat dan dokumen pendaftaran beasiswa penuh, uang pangkal, SPP, dan uang hidup,
di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program S1 reguler. Semuanya sudah diurus. 2. Dokumen perjanjian sewa dan kunci untuk sebuah kamar kos yang lebih layak, dekat kampus. Uang sewa 6 bulan pertama sudah dibayar. 3. Sebuah kartu perpustakaan digital berisi buku-buku yang kau butuhkan. Ini bukan sedekah, nak. Ini investasi. Investasi saya pada karakter. Pada batu kali yang suatu hari akan menjadi fondasi. Saya melihat ketekunan dan kejujuranmu. Dunia butuh lebih banyak pemuda sepertimu. Jalani mimpimu. Belajarlah dengan giat. Suatu hari nanti, jika kau sudah berhasil, kewajibanmu hanya satu. Teruskan, istana, MU untuk orang lain yang kehujanan. Biarkan kebaikan itu berputar. Salam hangat. Kakek Sukiman, Sukiman Wiryawan. Air mata sudah menggenang di mata Galuh sebelum ia selesai membaca. Tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Ini mimpi. Ia mencubit lengannya. Ini nyata. Dengan napas tersendat, ia membuka amplop coklat. Isinya adalah tiket pesawat Yogyakarta-Jakarta untuk wawancara beasiswa final, setumpuk dokumen resmi dari universitas dengan stempel dan tanda tangan, sebuah kunci kos dengan gantungan kecil, dan sebuah kartu perpustakaan premium. Tidak ada uang tunai. Tidak ada cek berjumlah fantastis. Tapi ini lebih berharga dari segunung uang. Ini adalah peta menuju mimpinya. Ia menangis. Tangisan hebat yang terpendam selama bertahun-tahun. Tangisan karena lelah, karena harapan yang hampir padam, dan karena kelegaan yang tiba-tiba datang dari arah yang tak terduga. Namun, di tengah luapan emosi itu, sebuah ketakutan kecil merayap. Investasi, tulis Pak Sukiman. Apa artinya? Apa ada strings attached? Dan yang paling mendesak, bagaimana ia akan menghadapi tetangga-tetangganya, ibu kos, dan semua orang di luar pintu yang pasti sudah penasaran setengah mati? Dari luar, terdengar ketukan di pintu. Galuh, buka pintu. Ibu mau bicara soal sewa, teriak ibu kos. Galuh menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam. Dunianya telah berubah total dalam sekejap. Tapi perubahan itu datang dengan gelombang baru, gelombang harapan yang besar, dan gelombang tantangan yang mungkin lebih besar lagi. Amplop di tangannya terasa seperti pedang bermata dua, bisa membebaskan, tapi juga bisa melukai. Dan ia harus belajar menggunakannya. Tangis Galuh mereda, digantikan oleh getar adrenalin yang aneh. Ia dengan cepat menyembunyikan amplop dan surat di balik bantal, berusaha menenangkan napasnya yang masih tersengal-sengal. Ketukan di pintu semakin keras, diiringi suara ibu kos yang bernada tinggi. Galuh, buka pintu. Kamu terima apa tadi? Ibu lihat itu surat-surat penting. Jangan-jangan itu berkas pengaduan soal kenaikan sewa. Galuh menghela napas, menyeka sisa air mata di pipanya, lalu membuka pintu. Ibu kos langsung menyusup masuk. Matanya menyapu kamar seperti radar. Bude Surti dan beberapa tetangga lainnya mengintip dari balik bahu ibu kos. Ada apa, Bu? Saya mau istirahat, kata Galuh, berusaha tenang. Istirahat nanti. Ibu lihat tadi kamu dikasih amplop sama orang suruhan bos besar itu. Isinya apa? Tanya ibu kos tanpa tedeng aling-aling. Ibu punya hak tahu sebagai pemilik kos. Jangan-jangan itu surat jual beli tanah atau apa? Gang kita ini memang sederhana, tapi tanahnya strategis. Galuh hampir tertawa terbahak-bahak karena absurdnya anggapan itu. Bukan, Bu. Cuma surat dari keluarga jauh. Kabar aja. Ia berbohong dengan halus, insting bertahannya langsung aktif. Ia tahu jika kebenaran terbuka sekarang, hidupnya akan menjadi neraka. Ih, keluarga jauh pakai dikirim bodyguard? Jangan enggak. Sergah Bude Surti. Kamu dulu kan bilang cuma anak kampung biasa. Sekarang ada keluarga kaya? Kok enggak pernah bilang-bilang? Mau jaga image biar dikasihani terus ya? Tusukan itu dalam. Galuh mengeraskan hatinya. Bude, Ibu, saya capek. Silakan, saya mau tutup pintu. Sebelum ibu kos membantah, langkah kaki lain terdengar di tangga. Rina?
Mahasiswi di kamar sebelah yang biasanya pendiam, muncul dengan buku di tangan. Wajahnya tenang. "Maaf, Bu Marni. Tadi Pak RT cari Ibu. Katanya ada urusan iuran keamanan yang mendesak," ucap Rina dengan sopan. Ibu kos terlihat kesal. Tapi urusan RT adalah hal yang tak bisa diabaikan. "HMPH. Nanti kita lanjutin." Galuh. Ia pun pergi, diikuti Bude Surti dan yang lain, meski masih melirik penuh tanya. Rina menunggu hingga mereka turun, lalu menatap Galuh. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya rendah. Galuh mengangguk, merasa lega. Rina adalah satu-satunya orang di kos ini yang tidak pernah ikut bergosip. Mereka sering berbagi pinjam buku, dan Rina adalah orang pertama yang mendengar impian Galuh untuk kuliah. "Boleh aku masuk sebentar?" tanya Rina. Galuh mengiyakan. Ia menutup pintu dan duduk di kasur, masih sedikit limbung. "Tadi aku lihat dari jendela," kata Rina langsung. "Aku juga dengar bisikan-bisikan. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Galuh, kamu terlihat berbeda." Melihat ketulusan di mata Rina, Galuh tak bisa berbohong. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua hal, dari malam kehujanan, kakek Sukiman, hingga isi surat dan amplop yang baru saja ia terima. Ia bahkan menunjukkan dokumen beasiswa itu. Rina membacanya dengan mata yang semakin membesar. Ini luar biasa, Galuh. Ini mimpi jadi kenyataan," bisiknya, takjub. Tapi kemudian ekspresinya berubah serius. "Tapi kamu harus sangat berhati-hati." "Iya, aku tahu. Semua orang sekarang mengira aku punya koneksi ajaib," keluh Galuh. "Bukan cuma itu," Rina menatapnya. "Orang-orang itu, Galuh, mereka melihatmu sebagai celah. Sebelumnya kamu tidak terlihat. Sekarang kamu seperti pintu gerbang menuju sesuatu yang mereka inginkan. Uang, peluang, status. Ibu kos hanya permulaan. Besok, bisa jadi ada yang mengaku saudara, atau pinjam uang, atau minta sokongan. Bahkan orang yang tidak kamu kenal sekalipun." Galuh merasakan kebenaran kata-kata itu seperti tamparan. "Apa yang harus aku lakukan?" "Pertama, simpan semua dokumen ini dengan aman. Jangan beritahu siapa-siapa isinya yang sebenarnya. Kedua," Rina berpikir sejenak, "kamu harus segera pindah ke kos baru yang sudah disediakan. Di sini kamu nggak akan pernah tenang. Tapi, jangan pergi dengan konflik. Lakukan dengan baik, bayar semua utang sewa, pamit dengan sopan." Nasihat Rina terdengar bijak. "Kamu benar. Tapi, aku merasa aneh. Tiba-tiba semuanya berubah terlalu cepat." "Itu wajar. Tapi ingat, Galuh," kata Rina meletakkan tangan di bahunya. "Ini adalah kesempatan yang kamu peroleh karena kebaikan hati, bukan karena kecurangan. Kamu pantas mendapatkannya. Jangan biarkan iri hati orang lain meracuni kegembiraanmu." Percakapan mereka terputus oleh suara ribut dari bawah. Terdengar teriakan dan tangisan. Galuh dan Rina saling pandang, lalu bergegas ke jendela. Di bawah, di depan warung kopi, seorang pria parubaya yang agak lusuh, yang Galuh kenal sebagai Pak Broto, tukang servis AC yang kadang tidur di teras musola, sedang ditarik oleh dua orang yang mengaku sebagai keponakannya. "Om, ayo pulang. Jangan malu-maluin ngemis di sini," teriak salah satunya. "Iya, Om. Kita urusin, biar Om gak susah lagi." Galuh mengenal Pak Broto. Dia bukan pengemis. Dia hanya sering tidak punya pekerjaan dan duduk di warung kopi mendengarkan obrolan orang. Tapi sekarang, di hadapan keluarga yang tiba-tiba peduli ini, dia terlihat bingung dan tak berdaya. Dan kemudian, Galuh mendengar salah satu keponakan itu berkata dengan suara cukup keras. Katanya di sini ada anak muda yang dikasih rezeki sama konglomerat. Masa nggak bisa ngasih sedikit ke orang susah? Kan dia harus balas budi. Maksudnya jelas. Mereka sedang memancing, mencoba mengail simpati atau bahkan uang dari anak muda yang mereka dengar kabarnya. Rina memandang Galuh dengan prihatin. "Sudah mulai," bisiknya. Galuh menarik diri dari jendela, dadanya sesak. Angin perubahan yang membawa kapalnya ke pelabuhan impian, ternyata juga membawa badai ujian yang lain. Ujian terhadap karakter,
terhadap cara ia mengelola keberuntungan yang tiba-tiba menghampirinya. Ia harus kuat, bukan hanya untuk mewujudkan mimpinya sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebaikan Pak Sukiman tidak berakhir menjadi bumerang yang melukai dirinya dan membuatnya lupa pada esensi kemanusiaan yang justru mengantarkannya pada semua ini. Malam itu, Galuh tidak bisa tidur lagi. Namun, kali ini bukan karena syok, melainkan karena renungan. Ia memandangi dokumen beasiswanya, lalu melihat keluar jendela menuju langit gelap yang bertabur bintang. Ada harapan baru, tetapi juga tanggung jawab baru. Dan di luar sana, di balik pintu-pintu kamar tetangganya, ia tahu ada banyak mata yang mengawasi, menunggu, dan mungkin merencanakan sesuatu. Perjalanannya baru saja dimulai, dan jalan menuju mimpi itu ternyata tidak hanya menanjak, tetapi juga dipenuhi banyak tikungan berbahaya. Keesokan harinya, Galuh memutuskan untuk bertindak. Mengikuti nasihat Rina, ia menyimpan semua dokumen berharga itu di dalam tas ransel tua yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Ia memakai kemeja dan celana kaki terbaik, dan satu-satunya yang ia miliki untuk pertemuan formal. Kartu nama dengan nomor telepon Pak Sukiman terasa panas di saku dadanya. Dengan sedikit gemetar, ia menelepon nomor itu dari warung telepon umum. Sebuah suara sopan, bukan Pak Sukiman, menjawab dan mengatur janji untuknya di kantor pusat grup Wiryawan, sebuah gedung tinggi di jantung distrik bisnis kota. Perjalanan ke sana dengan angkot dan bus terasa seperti memasuki dimensi lain. Gedung-gedung kaca dan baja menjulang. Orang-orang berjalan cepat dengan pakaian rapi. Saat ia berdiri di depan menara bertingkat 30 yang megah, dengan logo W yang elegan terpampang besar, Galuh hampir menelan ludah karena gugup. Ia bukan siapa-siapa. Anak kampung, lulusan SMA, pekerja serabutan. Dan kini ia akan menemui seorang konglomerat. Setelah melewati resepsionis yang ramah namun penuh pengawasan, ia diantar oleh asisten pribadi yang lain, seorang wanita parubaya bernama Ibu Ani, naik lift yang sunyi menuju lantai paling atas. Lift terbuka langsung ke sebuah ruangan yang luas dengan pemandangan kota yang memukau. Desain interiornya minimalis namun terasa mahal. Di ujung ruangan, di belakang meja kayu gelap yang besar, duduk kakek Sukiman. Namun, ia tidak lagi tampak seperti kakek penjual koran yang kehujanan. Ia mengenakan setelan safari yang rapi, rambut putihnya tersisir rapi, dan matanya, yang sama bijaksananya, kini memancarkan wibawa seorang pemimpin. "Galuh, nak, mari, duduk." Sambutnya hangat, berjalan mengelilingi mejanya untuk menjabat tangan Galuh. "Bagaimana? Sudah baca surat saya?" "Sudah, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini luar biasa." Galuh masih terbata-bata. "Ah, jangan terlalu serius. Itu adalah kewajiban saya untuk membalas kebaikan," ujar Pak Sukiman, kembali ke kursinya. "Sekarang, ceritakan, apa yang sudah kamu rencanakan?" Galuh menceritakan niatnya untuk segera pindah kos dan mempersiapkan berkas untuk wawancara beasiswa. Pak Sukiman mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Namun, di tengah percakapan, pintu ruangan terbuka tanpa ketukan sebelumnya. Seorang pemuda seusia Galuh, mungkin sedikit lebih tua, memasuki ruangan. Ia berpenampilan necis dengan kemeja bermerek dan celana chino. Rambutnya ditata dengan produk yang mahal. Wajahnya tampan namun ada kecongkakan di sudut matanya. Ia melirik Galuh dengan pandangannya yang menyapu dari ujung kepala ke kaki, seolah menilai harga setiap barang yang Galuh kenakan, dan menemukan semuanya tak berharga. "Kakek, ada meeting dengan investor Singapura dalam 10 menit. Ibu Ani bilang ada tamu," ujarnya, menekankan kata tamu dengan nada merendahkan. "Andi, ini Galuh. Galuh, ini cucu saya, Andi." Perkenalkan Pak Sukiman dengan nada datar, tapi matanya mengawasi kedua pemuda itu. Andi tidak menjabat tangan. Ia hanya mengangguk singkat, sinis. "Oh, jadi ini si penemu yang kakek ceritakan? Yang kamar kosnya ajaib itu?" ucapnya sambil tersenyum tipis yang tidak sampai ke mata. Galuh merasa darahnya naik ke wajah, tapi ia menahan diri. "Saya Galuh. Senang bertemu." "Pasti senang sekali ya, bisa sampai ke sini," sahut Andi. Lalu ia berpaling ke kakeknya. "Kakek, meetingnya penting.
Mereka nggak suka nunggu. Pak Sukiman menghela napas halus. Baik, Galuh. Kamu tunggu di luar sebentar. Ibu Ani akan membantumu dengan dokumen-dokumen teknis. Kita lanjut nanti. Galuh dipersilakan keluar oleh Ibu Ani. Saat ia melewati Andi, ia mendengar bisikan yang sengaja dikeraskan. Jangan lama-lama, ya. Kasian nunggu di kursi yang empuk. Nanti malah ketiduran. Pertemuan singkat itu meninggalkan rasa pahit. Di ruang tunggu mewah, Galuh mencerna semua hal. Kebesaran hati Pak Sukiman yang tulus. Dan sikap Andi yang seperti duri. Ia mengerti sekarang. Ada dinamika keluarga di sini. Dan keberadaannya, sebagai penerima kebaikan dari sang patriark, dilihat sebagai ancaman oleh cucu yang mungkin merasa berhak atas segala perhatian dan sumber daya kakeknya. Ibu Ani, dengan wajah yang penuh simpati, membawakan Galuh segelas air. Jangan hiraukan Mas Andi. Ya, dia sedang menyesuaikan diri. Apakah dia selalu seperti itu? Tanya Galuh polos. Ibu Ani tersenyum getir. Dia anak tunggal dari anak satu-satunya Pak Sukiman yang sudah meninggal. Terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan. Kehadiran Anda, yang mendapat perhatian khusus dari Pak Sukiman itu baru baginya. Kata-kata itu mengonfirmasi kecurigaan Galuh. Ia bukan hanya mendapatkan beasiswa. Tanpa disadari, ia telah melangkah ke dalam arena yang lebih rumit. Persaingan untuk mendapatkan persetujuan dan warisan, tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk pengakuan dan perhatian dari Pak Sukiman. Sebelum pulang, Pak Sukiman sempat menemui Galuh sekali lagi, kali ini di ruang kecil yang lebih privat. Jangan biarkan siapapun merendahkan mimpimu. Nak, termasuk orang-orang yang merasa lebih berhak darimu. Kamu mendapat ini karena kebaikan dan ketulusanmu, bukan karena hubungan darah atau kecurangan. Ingat itu. Nasihat itu seperti pelindung bagi Galuh. Tapi ia juga menyadari, ini adalah peringatan. Perjalanannya tidak akan mulus. Ada Andi, dan mungkin orang-orang lain di lingkaran Pak Sukiman, yang akan memandangnya sebagai pesaing, sebagai pengemis yang beruntung, sebagai batu sandungan. Dalam perjalanan pulang, pikiran Galuh penuh. Ia bersyukur, tapi juga waspada. Angin perubahan yang membawanya terbang tinggi, juga membawanya mendekati awan badai. Dan di pusat badai itu, ada bayangan seorang pemuda bernama Andi, yang melihat Galuh bukan sebagai penerus kebaikan kakeknya, melainkan sebagai pencuri yang mengambil sesuatu yang ia anggap haknya. Galuh memandang dokumen beasiswa di tasnya. Ini adalah tiketnya keluar dari kemiskinan, tapi juga tiket masuk ke dalam dunia baru yang penuh dengan aturan tak tertulis, persaingan terselubung, dan ujian karakter yang lebih besar daripada sekadar bertahan dari kelaparan. Untuk pertama kalinya, mimpi besarnya datang bersama dengan bayangan yang mengintai. Dan ia harus belajar untuk tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga cerdik dan tangguh. Perjuangannya, ternyata, baru saja memasuki babak yang sama sekali berbeda. Hari pertama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dipercaya. Galuh berdiri di depan gerbang kampus dengan tas ransel lamanya yang kini berisi laptop bekas pemberian Pak Sukiman. Tidak mewah, tetapi cukup untuk menunjang studinya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah disetrikanya semalaman. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ini adalah awal baru. Namun, ia juga tahu, ini adalah medan pertempuran yang sama sekali asing. Lingkungan kampus jauh berbeda dari dunia pasar dan gang sempit di kos lamanya. Di sini, anak-anak muda berseragam rapi, banyak di antaranya dengan gaya yang menunjukkan latar belakang ekonomi mapan, bercengkerama dengan percaya diri, tertawa lepas, dan berbicara tentang hal-hal yang kadang tak ia pahami. Startup, investasi saham, kursus bahasa asing tambahan. Galuh merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Ia bisa bernapas, tetapi setiap gerakan terasa canggung dan salah. Keluhan pertama datang di kelas pengantar ekonomi mikro. Dosennya, seorang profesor berambut perak bernama Profesor Agus, terkenal tajam. Saat sesi tanya-jawab, Profesor Agus melontarkan pertanyaan tentang elastisitas permintaan dengan contoh komoditas pasar tradisional. Beberapa mahasiswa menjawab dengan teori textbook. Galuh, yang berpengalaman langsung berjualan di pasar,
mengangkat tangan dan memberikan contoh konkret berdasarkan pengalamannya menolong ibu kos berjualan sayur. Menarik, ujar Profesor Agus, menganggung. Perspektif empiris yang bagus. Nama Anda? Galuh. Profesor. Beberapa kepala menoleh. Dan di antara tatapan itu, dari barisan belakang, Galuh menangkap sorot mata yang ia kenal, dingin dan sinis. Andi. Ternyata mereka satu kelas. Andi duduk bersandar dengan santai, dikelilingi oleh beberapa mahasiswa lain yang tampaknya adalah lingkarannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat alis seolah tak percaya Galuh berani berbicara. Masalah tidak langsung muncul di kelas, tetapi sesudahnya. Saat Galuh ingin mendekati Profesor Agus untuk bertanya tentang referensi, Andi dan kelompoknya menghalangi jalannya di koridor. Lihai juga ya, main real life experience, celetuk Andi. Suaranya cukup keras untuk didengar sekitar. Cocok jadi asisten tukang sayur. Deh, tapi hati-hati, di sini kan kampus, bukan pasar. Tawa kecil menyertainya. Galuh memerah, tinjunya mengepal. Tapi ia ingat kata-kata Pak Sukiman dan nasihat Rina. Ia mengambil napas. Maaf, saya mau lewat, katanya datar, menatap lurus ke depan tanpa melihat Andi. Andi tidak bergerak. Oh, iya. Kamu dapat beasiswa khusus kan? Beasiswa atap bocor apa namanya? Pasti lewat jalur orang dalamnya. Isyaratnya jelas. Ia menyindir hubungan Galuh dengan Pak Sukiman. Galuh merasa amarah membubung. Tapi ia tekan. Saya dapat beasiswa karena memenuhi persyaratan. Sekarang, tolong minggir. Tatapan mereka beradu sesaat, penuh muatan listrik. Akhirnya, salah satu teman Andi menariknya. Sudah, Andi. Entar dikira ngebully. Andi akhirnya membiarkan Galuh lewat, tetapi bisikannya masih terdengar. Semoga nggak cuma pinter ngomong di kelas, tapi juga pinter ujian. Jangan sampai malu-maluin. Itu adalah serangan pertama. Dan Galuh tahu, ini baru permulaan. Konfliknya tidak hanya dengan Andi. Ia juga menghadapi kesulitan akademis yang nyata. Materi kuliah padat dan cepat. Bahasa Inggris yang digunakan dalam banyak textbook masih menjadi tantangan. Sementara teman-temannya yang dari SMA favorit atau kursus tambahan terlihat lebih mudah mengikuti. Galuh harus begadang hampir setiap malam di perpustakaan, memeras otak untuk memahami konsep-konsep yang bagi orang lain mungkin dasar. Ia juga harus berhemat ekstra. Meski ada uang hidup dari beasiswa, ia masih menyisihkan sebagian untuk dikirim ke ibu. Kos barunya memang lebih baik, tetapi ia memilih yang paling ekonomis di antara pilihan yang diberikan. Ia masih makan di warung tenda, masih hitung setiap rupiah. Perbedaan gaya hidupnya dengan kebanyakan mahasiswa lain semakin mencolok. Ia sering menolak ajakan nongkrong ke kafe karena tidak sanggup, yang tanpa disadari membuatnya semakin terisolasi. Di tengah semua ini, satu sumber kekuatan muncul, Profesor Agus. Suatu sore, ia memanggil Galuh ke ruangannya. Galuh, nilai kuis kamu standar. Tapi saya lihat usaha kamu. Dan jawaban kamu di kelas menunjukkan insight yang lain tidak punya, kata Profesor Agus, matanya teduh di balik kacamata. Saya kenal baik dengan Sukiman Wiryawan. Dia cerita tentang kamu. Galuh terkejut. Profesor kenal Pak Sukiman. Kami teman lama. Dia bilang, dia investasi pada karakter. Dan saya setuju, ujar Profesor Agus. Tapi investasi butuh kerja keras. Kamu punya modal pengalaman hidup yang berharga, tapi kamu kurang teori. Saya mau kamu ikut mentoring grup kecil saya setiap Jumat sore. Gratis. Tapi syaratnya, kamu harus baca materi satu bab lebih dulu. Tawaran itu seperti oase di padang pasir. Galuh hampir tidak percaya. Saya sangat berterima kasih, Profesor. Jangan berterima kasih dulu. Ini akan melelahkan, Profesor Agus tersenyum. Dan satu hal, Galuh. Di dunia ini, selalu ada orang seperti Andi. Mereka yang merasa dunia adalah hak waris mereka. Cara terbaik menghadapinya bukan dengan membenci, tapi dengan menjadi begitu baik, hingga pencapaianmu sendiri yang membungkam mereka. Nasihat itu meresap dalam diri Galuh. Ia meninggalkan ruangan dengan semangat baru.
Ia punya sekutu. Ia punya jalan. Ia mungkin ikan di daratan, tetapi ikan itu belajar berjalan. Namun, tantangan tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, di grup chat kelas yang ramai, seseorang tanpa nama, tapi Galuh bisa menduga siapa, membagikan foto dokumen lama pengajuan beasiswa yang menunjukkan nama Galuh dengan kolom penghasilan orang tua yang diisi nol. Tidak ada komentar, hanya foto itu. Tapi dampaknya seperti bom. Tatapan di kelas keesokan harinya menjadi lebih berat. Bisikan-bisikan, anak miskin yang dikasihani, mulai terdengar. Galuh menghadapi pilihan, diam dan menderita, atau melawan. Malam itu, di depan layar laptopnya, ia mengepalkan tangan. Ini bukan lagi sekadar tentang bertahan atau mencapai mimpi. Ini tentang membuktikan bahwa tempatnya di sini adalah karena hak, karena kerja keras, karena kualitas. Bukan karena belas kasihan atau koneksi. Dunia baru ini keras. Tapi Galuh mulai memahami bahasanya. Dan ia bertekad untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menguasainya. Setiap ejekan Andi, setiap tatapan merendahkan, setiap keraguan pada dirinya sendiri, ia ubah menjadi kayu bakar untuk api semangatnya. Ia akan membuktikan, baik kepada Pak Sukiman, Profesor Agus, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa batu kali dari kamar 4 meter persegi itu memang bisa menjadi fondasi yang kokoh. Perjalanannya menapaki dunia baru ini baru saja dimulai, dan ia siap untuk berjalan, sekalipun kakinya masih penuh dengan luka dari masa lalu. Semester pertama hampir berakhir ketika panggilan dari Ibu Ani kembali datang. Pak Sukiman ingin bertemu di sebuah tempat yang tidak biasa, bukan di menara perkantoran megah, melainkan di sebuah kedai kopi sederhana di pinggiran kota Yogyakarta, bernama Kedai Kopi Pojokan. Ketika Galuh tiba, ia menemukan Pak Sukiman sudah duduk di kursi kayu, mengenakan kemeja lengan pendek sederhana, menyeruput kopi hitam. Ia kembali terlihat seperti kakek yang ia temui malam itu, hanya lebih segar. "Galuh, duduklah," sambutnya ramah. "Bagaimana kuliah? Profesor Agus bilang kamu seperti kuda pacuan yang baru sadar punya kaki." Galuh tersenyum. "Susah, Pak. Tapi saya usahakan sebaik mungkin." "Bagus. Karena hari ini, saya punya ujian kedua untukmu." Pak Sukiman menatapnya dengan serius. "Lihat kedai kopi ini." Galuh melirik sekeliling. Kedai itu bersih namun sepi. Hanya ada 2 pelanggan lain. Barang-barang terlihat sederhana, bahkan agak usang. Seorang ibu paruhbaya, pemilik kedai, terlihat lesu di belakang kasir. Ini adalah salah satu aset kecil grup Wiryawan. Dulu ramai, tapi sekarang merugi terus selama 6 bulan terakhir. Saya percaya, di balik bisnis besar, fondasinya adalah bisnis-bisnis kecil yang dikelola dengan hati, jelas Pak Sukiman. "Saya mau kamu yang mengelolanya." Galuh terkejut. "Saya, Pak? Tapi saya belum punya pengalaman." "Kamu punya pengalaman hidup. Kamu tahu rasanya berjuang. Kamu tahu nilai uang. Dan yang paling penting, dari kamar kosmu dulu, saya tahu kamu punya integritas dan ketulusan," jawab Pak Sukiman. "Kamu akan jadi manajer di sini. Gaji bulanan cukup untuk biaya hidup tambahanmu. Aturannya sederhana. Kelola dengan kejujuran dan kerja keras seperti kamu mengelola kamar kos MU dulu. Laporkan ke saya setiap bulan. Tidak perlu membuatnya jadi franchise mewah. Buatlah jadi tempat yang hangat dan menguntungkan." Ini adalah peluang sekaligus beban raksasa. Di satu sisi, ini pengalaman nyata yang tak ternilai. Di sisi lain, ia harus membagi waktu antara kuliah yang sudah sulit dan mengelola sebuah usaha. Tapi ia tak mungkin menolak. "Saya akan coba, Pak." "Bagus. Ibu Sri, pemilik sebelumnya, akan membantumu transisi selama 2 minggu. Dia akan pensiun. Selamat datang di dunia nyata, Nak." Maka, dimulailah babak baru yang melelahkan bagi Galuh. Pagi hingga siang ia kuliah. Sore hingga malam ia di kedai. Ia belajar dari awal, membeli biji kopi, mengatur stok, menghitung pemasukan, bahkan membersihkan toilet. Ibu Sri, yang awalnya skeptis, perlahan luluh melihat ketekunan Galuh. Galuh juga mempekerjakan seorang pelajar SMA tetangga, Dika, untuk membantu di jam-jam sibuk.
Ia mencoba menerapkan ide-ide sederhana. Ia membuat wifi gratis dengan password yang diubah setiap hari dan ditulis di papan. Ini menarik mahasiswa. Ia menyediakan stop kontak lebih banyak. Ia bekerja sama dengan penjual roti panggang keliling untuk menyediakan makanan ringan murah. Ia juga membuat program kopi keliling, sederhana dengan termos untuk menyuplai beberapa warung kecil di sekitarnya. Lambat laun, kedai itu mulai ramai. Suasana hangat dan harga yang terjangkau menarik pelanggan dari kalangan mahasiswa dan warga. Galuh bangga. Ini adalah pencapaiannya sendiri. Namun, bayangan yang mengintai sejak pertama kali ia masuk ke dunia Pak Sukiman tidak pernah benar-benar pergi. Andi. Suatu sore, saat Galuh sedang menghitung stok gula di gudang kecil, Dika berbisik. "Bang, tadi ada yang nitip pesan ke saya." "Pesen apa?" Katanya, dia mau ketemu Bang Galuh buat nawarin suplai gula dan kopi. Harganya katanya jauh lebih murah dari pasaran. Tapi dia minta nggak pakai nota, bayar cash aja. Galuh merasa curiga. Siapa namanya? Dia nggak kasih nama. Cuma bilang aja ke bosnya. Ini kesempatan bagus biar untungnya gede. Dia kasih kartel ini. Dika menyodorkan kartel nama biasa bertuliskan, Budi, Supplier. Nomor teleponnya ada. Galuh mengingat nasihat kejujuran Pak Sukiman. "Tolak saja, Dik. Kita beli yang resmi, pakai nota." Tapi, Budi tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, seorang pria berpenampilan necis datang langsung, mengaku sebagai perwakilan supplier. Ia menawarkan kopi kemasan ekspor dengan harga miring. "Ini barang overflow dari pabrik besar, Mas. Kualitas sama, harga separuh. Cocok buat usaha kecil seperti ini." Galuh memeriksa sampel. Kopinya memang terlihat bagus. Tapi instingnya berteriak, "Boleh lihat dokumen asal-usul dan pajaknya?" Pria itu tertawa kecut. "Wah, detail banget ya mas mahasiswanya. Nggak usah repot-repot lah. Yang penting murah, kan?" "Saya minta maaf. Saya harus pakai supplier resmi," tolak Galuh dengan tegas. Pria itu pergi dengan wajah kesal. Galuh lega, berpikir ujian telah berlalu. Ia salah. Seminggu kemudian, saat audit bulanan pertama dari akuntan kecil yang dikirim Pak Sukiman, masalah muncul. Laporan penjualan fisik tidak cocok dengan catatan kas. Ada kekurangan sekitar 2 juta rupiah. Galuh panik. Ia yakin telah mencatat dengan teliti. Ia dan Dika memeriksa ulang buku, menghitung uang di laci berkali-kali. Tetap kurang. "Jangan-jangan ada yang salah hitung waktu belanja, Bang," kata Dika cemas. Tapi Galuh mulai mencium konspirasi. Kekurangan itu persis muncul setelah ia menolak tawaran mencurigakan itu. Esoknya, petaka kedua datang. Seorang pelanggan marah-marah, menunjukkan kopi yang baru dibelinya. Di dalam cangkir, ada benda asing seperti potongan plastik kecil. "Kopi di sini jorok. Saya bisa laporkan ke dinas kesehatan," teriak pelanggan itu, menarik perhatian semua orang. Galuh minta maaf berulang kali, mengganti dengan minuman lain, dan memeriksa seluruh stok. Ia tidak menemukan cacat apapun. Tapi keraguan sudah tertanam di benak pelanggan lain yang menyaksikan. Beberapa pelanggan tetap setia, tetapi yang lain mulai ragu. Dan kemudian, pukulan terakhir datang melalui media sosial. Sebuah akun anonim membuat postingan di grup komunitas kampus dan lokasi sekitar, dengan foto cangkir kopi berisi benda asing dan narasi, "Hati-hati di kedai kopi pojokan. Manajer barunya cuma mahasiswa sok tahu. Jaga kebersihan aja nggak bisa. Dapat jabatan karena nepotisme." Tuduhan, nepotisme, itu seperti pisau yang ditikamkan tepat ke titik terlemah Galuh. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis. Ini adalah upaya sistematis untuk menghancurkan kredibilitas dan kepercayaan yang diberikan Pak Sukiman padanya. Galuh duduk sendirian di kedai yang sepi setelah tutup. Kepalanya penuh dengan kekacauan. Ia melihat ke sekeliling, ke meja-meja yang baru saja ia peluk, ke mesin kopi yang ia rawat dengan hati. Semua kerja kerasnya sedang dihancurkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan yang paling menyakitkan, jika ia gagal, itu bukan hanya kegagalan bisnis, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan Pak Sukiman.
Ujian kedua ini ternyata jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya harus berjuang melawan pasar, tetapi juga melawan musuh yang memainkan permainan kotor dari bayang-bayang. Malam itu, ia memandang langit dari jendela kecil di atas wastafel cuci piring. Ia teringat kata-kata Pak Sukiman, kelola dengan kejujuran dan kerja keras seperti kamu mengelola kamar kos MU. Tapi di kamar kosnya dulu, musuhnya hanya kemiskinan dan atap bocor. Di sini, musuhnya adalah manusia yang sengaja ingin melihatnya jatuh. Dan Galuh harus memutuskan, apakah ia akan menyerah pada tekanan, atau apakah ia akan menemukan cara untuk bertahan, membersihkan namanya, dan membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras bisa menang melawan kelicikan. Pertarungan nyata untuk kedai kopi pojokan, dan untuk masa depannya, baru saja dimulai. Kekacauan di kedai kopi pojokan mencapai puncaknya dalam waktu seminggu. Setelah postingan media sosial yang merusak, jumlah pelanggan merosot tajam. Hanya pelanggan setia yang benar-benar mengenal Galuh, seperti beberapa tetangga dan mahasiswa yang melihat langsung ketekunannya, yang masih datang. Dika, si pegawai SMA, mulai sering bolos, mungkin karena malu atau mendapat ancaman. Galuh berjuang sendirian, dari buka hingga tutup, dengan beban kuliah yang tak kunjung ringan. Namun, pukulan paling telak datang melalui jalur resmi. Seorang petugas dari Dinas Kesehatan tiba-tiba datang untuk inspeksi mendadak. Galuh yang tak berpengalaman, meski telah berusaha menjaga kebersihan, gagal memenuhi beberapa poin teknis seperti letak tempat cuci tangan yang tidak sesuai standar, dan tidak adanya sertifikat penyemprotan hama dalam 6 bulan terakhir, sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui harus diurus. Kedai itu mendapat stempel, perlu perbaikan, dan diberi waktu seminggu untuk memperbaiki atau akan dicabut izin usahanya. Biaya untuk memenuhi semua persyaratan itu tak kecil. Galuh harus mengeluarkan uang dari tabungannya yang sudah tipis untuk membayar jasa sanitasi dan membeli perlengkapan baru. Ia merasa dikepung dari segala sisi. Di tengah keputusasaan itu, muncul penolong tak terduga. Seorang pria bernama Riko, yang mengaku sebagai konsultan usaha kecil, menghampirinya. Ia berpakaian rapi, berwibawa, dan menunjukkan kartu nama dengan logo perusahaan konsultan ternama. Mas Galuh, saya dengar masalah yang kamu hadapi. Kasihan sekali. Usaha kecil seperti ini seharusnya dibina, bukan dihancurkan, ujar Riko dengan simpati palsu. Saya bisa bantu. Saya punya koneksi di dinas, bisa urus perizinannya dengan cepat. Saya juga bisa carikan supplier bahan baku yang lebih murah dan resmi, jadi marin keuntunganmu bisa naik. Galuh yang sudah lelah dan hampir putus asa, hampir tergoda. Berapa biaya jasanya? Untuk kamu, spesial. Saya lihat kamu anak muda berjuang. Bayar saja 5 juta di depan, untuk semua urusan. Nanti kalau sudah lancar, kita bagi hasil kecil dari keuntungan tambahan, tawar Riko. 5 juta. Jumlah yang sangat besar bagi Galuh. Tapi ia ingat ujian Pak Sukiman, kejujuran. Dan sesuatu tentang Riko terasa terlalu pas. Terlalu tepat waktu. Saya pikir-pikir dulu, Pak, jawab Galuh hati-hati. Jangan lama-lama. Kesempatan tidak datang 2 kali, kata Riko sebelum pergi. Malam itu, Galuh menghubungi Ibu Ani untuk melaporkan perkembangan dan kesulitan yang ia hadapi. Ia juga menceritakan soal Riko. Ibu Ani terdiam sejenak. Saya akan sampaikan ke Pak Sukiman. Tapi kamu harus ekstra hati-hati, Galuh. Ini mulai berbau permainan kotor. 2 hari kemudian, bencana finansial menghantam. Akuntan bulanan dari grup Wiryawan datang untuk audit lengkap. Pria bernama Pak Handoko itu kaku dan teliti. Setelah memeriksa semua buku, struk, dan catatan bank, wajahnya menjadi keruh. Mas Galuh, ada penyimpangan yang serius di sini, ujarnya, menunjuk layar laptopnya. Ada transaksi pembelian bahan baku fiktif senilai total 10 juta rupiah dalam sebulan terakhir. Tidak ada barang yang masuk sesuai nilai ini. Selain itu, ada pemasukan dari penjualan yang tidak tercatat di kas, sekitar 3 juta. Ini mengindikasikan penyelewengan. Galuh membeku. Tidak mungkin. Semua pembelian ada notanya, dan semua penjualan saya catat. Nota-nota ini, kata Pak Handoko sambil menyodorkan beberapa lembar kertas fotokopi,
bernomor urut dan dari supplier yang sama, tapi tanda tangan dan stempelnya terlihat tidak konsisten. Dan yang paling aneh, saldo di buku kas tidak cocok dengan setoran ke bank. Galuh melihat nota-nota itu. Itu bukan nota yang ia tanda tangani. Itu pemalsuan. Ini bukan nota saya. Saya tidak pernah beli sebanyak ini dari supplier ini. Tapi nota ini ada di arsipmu, Mas Galuh, sahut Pak Handoko dingin. Dan mengenai uang kas yang tidak disetor, itu adalah penggelapan. Galuh merasa dunia berputar. Ia terjebak dalam jaring yang sangat rapi. Seseorang telah memalsukan dokumen dan mencampuri buku kasnya. Seseorang yang punya akses ke kedai. Pikirannya langsung melayang ke Dika, si pegawai yang mulai bolos. Atau, apakah ada orang lain yang masuk diam-diam? Laporan Pak Handoko langsung naik ke atas. Konsekuensinya cepat dan menghancurkan. Galuh mendapat panggilan resmi dari divisi SDM Grup Wiryawan. Ia dinyatakan diskors dari posisi manajer kedai, menunggu penyelidikan lebih lanjut. Lebih buruk lagi, kabar itu sampai ke kampus. Profesor Agus memanggilnya dengan wajah prihatin. Galuh, saya dapat telepon dari Yayasan Beasiswa. Ada laporan bahwa kamu terlibat dalam penyalahgunaan dana di tempat kerjamu. Mereka mempertimbangkan untuk meninjau ulang beasiswamu karena melanggar integritas akademik dan moral. Pukulan itu yang paling mematikan. Galuh merasa lututnya lemas. Tanpa beasiswa, ia tak akan bisa terus kuliah. Tanpa kuliah, semua mimpinya hancur. Dan reputasinya, yang telah dibangun dengan susah payah, ternoda selamanya. Profesor, saya tidak melakukan itu. Saya dikhianati. Protes Galuh, suaranya gemetar berisi keputusasaan. Saya ingin percaya padamu, Galuh. Tapi bukti dokumen sangat kuat. Dan ada saksi, kata Profesor Agus berat hati. Saksi? Siapa? Pegawai magangmu, Dika. Dia memberikan pernyataan tertulis bahwa dia melihatmu menerima uang lain dari supplier dan menyuruhnya untuk tidak mencatat beberapa penjualan tunai. Galuh terduduk lemas di kursi. Dika, si remaja polos yang ia bantu beri pekerjaan. Ia telah dibeli. Atau diancam. Ia keluar dari ruang Profesor Agus dengan langkah gontai. Di koridor, Andi kebetulan lewat dengan sekelompok temannya. Andi tidak berkata apa-apa. Cukup dengan satu senyum tipis, penuh kemenangan dan kesombongan, yang mengatakan segalanya. Aku yang menang. Galuh pulang ke kos barunya yang sekarang terasa seperti selang. Ia mengunci diri, memandangi dokumen beasiswa dan foto ibu serta adiknya di ponsel. Air mata tak lagi keluar. Yang ada hanyalah rasa hampa yang dalam. Semua yang telah ia perjuangkan, dari kamar bocor hingga ke kampus, dari kerja serabutan hingga mengelola kedai, semuanya runtuh dalam sekejap karena sebuah konspirasi yang dirancang dengan sangat baik. Ia mempertanyakan segalanya. Apakah kebaikan memang selalu dibalas dengan pengkhianatan? Apakah naivetenya yang percaya pada kejujuran justru menjadi kelemahan fatal? Dan yang paling menyakitkan, apakah Pak Sukiman, yang memberinya kepercayaan, sekarang melihatnya sebagai seorang penipu? Dalam kegelapan kamarnya, Galuh merasakan sesuatu di dalam dirinya yang mungkin selama ini tertidur. Amarah. Bukan amarah yang membabi buta, tetapi amarah yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia telah jatuh. Tapi jika ini adalah bagian dari ujian, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus membuktikan kebenarannya. Ia harus menemukan cara untuk membongkar kebohongan ini, sekalipun harus melawan arus yang sangat deras. Malam itu, Galuh memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Ia akan berhenti meratapi nasib dan mulai melawan. Seseorang telah menginjak-injak kepercayaan dan usahanya. Dan sekarang, waktunya untuk membuktikan bahwa batu kali dari kamar 4 meter persegi itu, meski tersandung dan terguling, tidak akan mudah hancur. Ia akan bangkit. Dan ia akan membersihkan namanya. Perang untuk kebenaran baru saja dimulai. Hari-hari setelah kejatuhan itu adalah masa paling suram bagi Galuh. Ia berjalan di kampus dengan tatapan yang menghindar. Bisikan-bisikan seperti tawon yang berdengung di telinganya. Beasiswanya secara resmi ditangguhkan, bukan dicabut, berkat usaha Profesor Agus yang memperjuangkan masa tenggang untuk investigasi.
Tapi tanpa uang hidup dari beasiswa dan pekerjaan di kedai, Galuh kembali ke titik nol, bahkan minus. Ia harus meminjam uang dari Rina untuk bayar sewa kos bulan berikutnya, dan itu membuat hatinya semakin teriris. Namun, di tengah keputusasaan, satu hal tetap menyala, keyakinannya bahwa kebenaran harus bisa dibuktikan. Ia mulai berpikir dengan kepala dingin, seperti seorang detektif yang memeriksa ulang TKP. Siapa yang diuntungkan dari kejatuhannya? Jawabannya jelas, Andi. Tapi Andi terlalu licik untuk terlibat langsung. Pasti ada perantara, orang-orang yang bisa disangkal dengan mudah. Galuh membuat daftar. 1. Dika, si pegawai magang saksi utama yang melawan. Mengapa dia berubah? Uang, tekanan, atau keduanya? 2. Riko, si konsultan yang tiba-tiba muncul, penawaran bantuannya yang mencurigakan. 3. Pak Handoko, si akuntan. Apakah dia hanya menjalankan tugas, atau bagian dari skema? 4. Supplier fiktif di nota palsu. Siapa di balik nama itu? Ia mulai dari yang paling mungkin, Dika. Ia tahu alamat Dika dari formulir lamaran kerja sederhana. Daerah pinggiran kota, rumah petakan sederhana. Saat Galuh mendatangi rumahnya, seorang wanita paruhbaya, ibunya, menjawab pintu dengan wajah was-was. "Ibu, saya Galuh, mantan bos Dika di kedai kopi pojokan. Saya mau bicara sebentar." Wanita itu langsung terlihat cemas. "Dika nggak di rumah. Dia lagi ada urusan di luar kota." "Di luar kota? Dengan siapa, Bu?" "Iya, sama pamannya," jawabnya terbata-bata, mata tidak bisa menatap lurus. Galuh tahu ia berbohong. "Ibu, saya tidak berniat menyakiti Dika. Tapi saya dituduh mencuri, dan Dika yang menjadi saksi. Hidup saya bisa hancur karena itu. Saya cuma mau tahu kebenaran. Apakah Dika dapat ancaman, atau iming-iming uang?" Air mata ibu Dika langsung menetes. Dia anak baik, Mas. Tapi kami butuh uang. Bapaknya sakit, perlu biaya operasi. Lalu ada orang nawarin Dika uang banyak asal mau nerangin sesuatu ke polisi atau ke atasannya. Dika nolak awalnya, tapi mereka ancam mau lukai dia. Akhirnya Dika terima uang itu, dan disuruh pergi dari kota buat sementara. "Saya takut, Mas." Ini konfirmasi pertama. Dika dipaksa dan disuap. "Ibu masih ingat wajah orang itu? Atau namanya?" "Ingat. Dia pakai kemeja bagus, bawa mobil. Namanya Budi atau Badi. Dia kasih kartel." Si ibu bergegas mengambil kartel dari dalam laci. Kartel yang sama persis dengan yang diberikan ke Dika dulu. Budi, supplier. Nomor teleponnya. Budi, nama itu muncul lagi. Pria yang pertama kali menawarkan suap. Dan Riko, konsultan. Apakah mereka berhubungan? Ataukah mereka orang yang sama? Galuh meminta izin memfoto kartel itu. Langkah selanjutnya lebih berisiko. Ia perlu bukti fisik. Ia ingat, di kedai ada CCTV kecil yang Ibu Sri pasang dulu. Model murah yang merekam ke kartu memori. Saat ia diskors, akses ke kedai dilarang. Tapi ia masih punya kunci cadangan yang disembunyikan Ibu Sri di pot bunga dekat pintu belakang. Satu rahasia kecil yang Ibu Sri bagi saat serah terima. Malam itu, dengan hati berdebar-debar, Galuh menyusup ke kedai yang sudah gelap dan terkunci. Ia menemukan CCTV dan mengambil kartu memorinya. Di kos, ia memutarnya di laptop. Rekaman berdebu dan sudutnya sempit. Tetapi ada beberapa adegan penting. 1. Beberapa hari sebelum insiden, seorang pria dengan kemeja mirip deskripsi Budi sedang berbicara dengan Dika di luar, memberi sesuatu yang seperti amplop. 2. Pada malam sebelum audit, saat Galuh sudah pulang, ada sosok lain yang masuk dengan kunci. Orang itu membuka laci kas dan dokumen, lalu mengambil serta meletakkan sesuatu. Wajahnya sulit dikenali karena memakai topi, tetapi postur dan gayanya sangat mirip dengan Riko, si konsultan. Ini bukti kuat adanya akses tidak sah dan pemalsuan. Tapi siapa yang memberinya kunci selain Galuh dan Ibu Sri? Kemungkinan besar, kunci itu diduplikasi diam-diam saat Galuh lengah.
Galuh masih butuh satu bukti. Koneksi antara Budi Riko dengan Andi. Ia ingat sopir setia Pak Sukiman, Pak Joko, yang pernah mengantarnya dulu. Pak Joko adalah mata dan telinga yang paling dipercaya Pak Sukiman. Mungkin dia melihat sesuatu. Dengan sisa keberanian, Galuh menghubungi Pak Joko. Awalnya sopir itu ragu, tetapi setelah Galuh menceritakan bukti pemalsuan dan ancaman ke Dika, suaranya menjadi serius. Mas Galuh, saya memang lihat sesuatu tapi tidak yakin. Beberapa minggu lalu, saya antar Pak Andi ke sebuah kafe. Dari kejauhan, saya lihat dia ketemu sama pria yang sering mondar-mandir di sekitar kedai kamu. Pria itu yang kemudian datang ke gedung kita dengan nama Riko. Saya ingat karena Pak Andi biasanya ketemu orang di tempat bagus, tidak di kafe sembarangan. Jadi saya perhatikan. Itu penghubung yang ia butuhkan. Apakah Bapak bersedia menceritakan ini ke Pak Sukiman? Untuk Pak Sukiman, saya akan berkata benar. Tapi kamu harus hadir dan jelaskan semuanya sendiri. Pak Sukiman orang yang adil. Inilah kesempatan Galuh. Ia mengumpulkan semua bukti, foto kartel Budi, rekaman CCTV yang ia simpan di flash drive, kesaksian Ibu Dika yang ia rekam dengan izin, disamarkan suaranya, dan kontak Pak Joko. Ia meminta pertemuan mendesak dengan Pak Sukiman melalui Ibu Ani. Permintaannya dikabulkan. Di ruang pertemuan kecil yang sama di Menara Wiryawan, Galuh berdiri di depan Pak Sukiman. Wajah kakek itu keras, tetapi tidak marah. Hanya penuh pertimbangan. Galuh, laporan yang saya terima sangat buruk. Apa yang bisa kamu katakan? Tanya Pak Sukiman. Dengan suara yang mungkin bergetar tetapi jelas, Galuh mulai bercerita. Ia tidak berkeluh kesah. Ia menyajikan fakta secara berurutan. Dari tawaran suap Budi, kedatangan mencurigakan Riko, inspeksi mendadak Dinas Kesehatan, hingga penemuannya soal nota palsu dan uang kas yang hilang. Lalu ia memaparkan penyelidikannya, kesaksian terpaksa Dika, rekaman CCTV yang menunjukkan orang tak dikenal mengakses dokumen, dan yang terakhir, keterangan Pak Joko yang melihat Andi bertemu dengan Riko. Ia menyerahkan semua bukti ke meja. Saya tidak meminta Bapak memecat siapa-siapa atau menghukum. Saya hanya meminta keadilan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak mengecewakan kepercayaan Bapak. Saya siap diaudit ulang oleh pihak independen. Saya siap menghadapi siapapun. Tapi saya tidak bisa menerima tuduhan bahwa saya mencuri dari tempat yang Bapak percayakan pada saya. Selama Galuh berbicara, Pak Sukiman tetap diam. Matanya tajam menganalisis setiap kata. Setelah Galuh selesai, ruangan menjadi sunyi. Pak Sukiman mengambil kartel Budi dan melihatnya lama. Kemudian, dengan gerakan lambat, ia mengangkat telepon dan menelepon seseorang. Andi, masuk ke ruangan saya. Sekarang. Tidak lama, Andi masuk dengan wajah masih penuh kepercayaan diri. Namun, saat ia melihat Galuh dan tumpukan bukti di meja, wajahnya sedikit berubah. Andi, kata Pak Sukiman, suaranya seperti baja dingin. Apakah kamu kenal seseorang bernama Budi, atau Riko, yang mengaku konsultan? Andi terkejut, tetapi cepat menguasai diri. Riko? Ah, mungkin pernah ketemu di suatu acara. Kakek, kenapa? Orang ini terlibat dalam pemalsuan dokumen dan upaya merusak kedai kopi pojokan yang dikelola Galuh. Dan kamu terlihat bertemu dengannya. Kakek, itu bisa saja siapapun. Atau, jangan-jangan ini alibi yang dibuat Galuh untuk menutupi kesalahannya sendiri. Sahut Andi cepat, menyerang balik. Pak Sukiman tidak langsung menjawab. Ia memutar rekaman CCTV di laptopnya. Wajah Andi perlahan memucat saat melihat rekaman pria bertopi itu. Postur yang sangat mirip Riko, sedang mengobrak-abrik dokumen. Ini belum tentu Riko. Kakek, dan itu belum tentu di kedai itu. Bisa direkayasa. Lalu, mengapa saksi utamamu, Dika, diam-diam dikirim keluar kota oleh seorang Budi yang mengancam? Mengapa ibunya menangis ketakutan? Pak Sukiman melemparkan pertanyaan itu seperti palu. Andi mulai kehilangan kata-kata. Peluhnya muncul. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin Galuh yang mengatur semua ini untuk menjatuhkan saya. Andi,
Suara Pak Sukiman menggelegar untuk pertama kalinya, membuat Galuh dan Andi sama-sama kaget. Jangan mempermalukan dirimu dan nama keluargamu dengan kebohongan yang semakin dalam. Saya sudah periksa. Nomor telepon di kartel, Budi. Ini terdaftar atas nama anak buahmu di perusahaan startup MU. Apakah masih mau membantah? Tembakan meriam terakhir itu menghancurkan pertahanan Andi. Dia terpeleset. Wajahnya yang congkak runtuh digantikan oleh kepanikan dan ketakutan. Dia melihat kakeknya, lalu melihat Galuh dengan kebencian yang tak tersembunyi lagi, sebelum akhirnya menunduk, kalah. Galuh menyaksikan semuanya tanpa rasa senang. Yang ia rasakan justru kelegaan yang mendalam, dan sedikit kesedihan. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi harga yang harus dibayar, pengkhianatan, ancaman, dan keretakan keluarga, terasa sangat mahal. Ia membuktikan integritasnya, tetapi di ruangan itu, yang menang bukanlah siapa-siapa. Yang menang hanyalah kebenaran yang pahit. Dan Galuh tahu, ini belum selesai. Ini baru babak pembuktian. Babak penyembuhan dan konsekuensi masih menanti. Diam yang menyelimuti ruangan setelah Pak Sukiman mengucapkan kata-kata terakhirnya terasa berat, dipenuhi oleh getaran emosi yang tertahan. Andi masih menunduk, pundaknya turun, mengakui kekalahannya tanpa kata. Galuh berdiri tegak. Rasa lega bercampur dengan kepahitan melihat kehancuran di depan mata. Pak Sukiman menghela napas panjang. Napas orang lelaki tua yang melihat harapan tertingginya pada generasi penerusnya ternodai oleh keangkuhan. Matanya yang bijak ini memancarkan kekecewaan yang dalam. Andi, ucapnya, suaranya kini lebih lembut namun tegas seperti baja. Kamu tahu prinsip dasar bisnis keluarga kita? Bukan tentang mengakumulasi kekayaan, tapi tentang membangun kepercayaan. Kakek tidak marah karena kamu bersaing. Kakek kecewa karena kamu memilih menghancurkan, bukan membangun. Kamu memilih jalan licik, merendahkan orang lain, dan yang paling fatal, kamu menggunakan sumber daya kita untuk melukai seseorang yang justru punya integritas yang seharusnya kamu tiru. Andi tidak bisa menatap kakeknya. Dia bukan siapa-siapa. Kakek tiba-tiba dapat segalanya. Gumannya, penuh kedengkian yang tersisa. Dan kamu yang adalah cucu saya, sudah memiliki segalanya sejak lahir, merasa perlu menghancurkannya. Pak Sukiman menggeleng. Itu menunjukkan kerapuhan, Andi, bukan kekuatan. Ia berpaling kepada Galuh. Galuh, terima kasih. Terima kasih telah berani datang dengan kebenaran, dan terima kasih telah membuktikan kejujuranmu. Kamu tidak hanya membersihkan namamu sendiri, tetapi juga membuka mata saya tentang sesuatu yang sudah lama saya curigai namun tak ingin saya akui. Pak Sukiman kemudian mengambil keputusan di tempat itu juga, dengan keadilan yang tak terbantahkan. Untuk Andi, 1. Diskors dari semua posisi di perusahaan keluarga, untuk waktu yang tidak ditentukan. Ia harus kembali mulai dari bawah, di divisi operasi paling dasar, jika ingin membuktikan perubahan. 2. Wajib mengganti seluruh kerugian finansial dan non-finansial yang ditimbulkan pada kedai kopi pojokan dan nama baik Galuh, dengan nilai yang ditentukan oleh akuntan independen. 3. Wajib meminta maaf secara langsung kepada Galuh dan kepada seluruh staf yang terlibat, termasuk mencari dan meminta maaf pada Dika serta keluarganya. 4. Melakukan pekerjaan sosial penuh waktu selama 6 bulan di sebuah yayasan yang menangani anak-anak prasejahtera, untuk belajar tentang empati dan perjuangan hidup. Andi, ini bukan hukuman. Ini adalah koreksi. Jika kamu bisa belajar dari ini, masa depanmu masih ada. Jika tidak, warisan terbesar keluarga ini, yakni nama baik dan prinsip, tidak akan pernah menjadi milikmu. Untuk Galuh, 1. Dipulihkan sepenuhnya sebagai manajer kedai kopi pojokan, dengan catatan kinerja bersih. 2. Beasiswanya dipulihkan sepenuhnya, bahkan dengan tambahan tunjangan untuk semester berikutnya sebagai kompensasi atas tekanan yang dialami. 3. Diberikan kepercayaan lebih besar sebuah proyek magang berbayar di divisi pengembangan usaha kecil dan menengah grup Wiryawan, yang bisa dijalankan paruh waktu seiring kuliahnya. 4. Yang paling penting permintaan maaf resmi dari perusahaan untuk tuduhan yang tidak benar. Galuh, ujian kedua ini kamu lalui dengan nilai tertinggi, integritas dan keberanian. Ingat, menjadi baik di dunia yang keras itu lebih sulit, tetapi itulah yang membedakan pemimpin sejati. Andi akhirnya mengangkat kepala.
Air mata emosi yang campur aduk, malu, marah, kesal, berlinang di matanya. Dengan suara parau, ia memandang Galuh. "Saya minta maaf, Galuh, untuk semuanya." Ucapannya tidak sepenuhnya tulus, tetapi itu adalah permulaan. Galuh mengangguk, menerima permintaan maaf itu tanpa senyum. Maaf butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kehidupan berangsur normal, tetapi dengan lanskap yang berbeda. Kedai kopi pojokan kembali ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Kisah, manajer muda yang difitnah lalu terbukti jujur, menyebar sebagai cerita positif. Galuh, dengan bantuan Dika yang kembali setelah ancaman hilang dan keluarganya mendapat bantuan medis dari Pak Sukiman, menjalankan kedai dengan semangat baru. Ia bahkan meluncurkan program kopi untuk beasiswa, di mana sebagian keuntungan setiap cangkir kopi tertentu disisihkan untuk membantu pelajar lain yang kurang mampu. Di kampus, meski bisikan tentang skandal sempat beredar, kebenaran yang terungkap justru mengangkat nama Galuh. Profesor Agus menjadikannya asisten penelitian, sebuah posisi bergengsi. Andi, yang kini terlihat lebih pendiam dan sering sibuk dengan pekerjaan sosialnya, tidak lagi mengganggu. Persaingan mereka berubah menjadi keheningan yang saling mengabaikan, yang mungkin adalah resolusi terbaik untuk sementara waktu. Galuh terus menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia tidak tiba-tiba menjadi konsumtif. Uang lebih dari beasiswa dan kerjanya sebagian ia kirim ke rumah untuk memperbaiki atap dan biaya sekolah adiknya. Sebagian ia tabung, dan sebagian kecil ia gunakan untuk memperbaiki kamar kosnya yang sederhana agar lebih nyaman belajar. Ia tidak lupa dari mana ia berasal. Pada suatu sore, di akhir semester, Pak Sukiman mengajaknya berjalan-jalan di taman dekat kampus. Mereka duduk di sebuah bangku, menikmati senja. "Galuh, kamu tahu, malam di kamarmu yang bocor itu adalah malam terberat sekaligus termudah bagiku. Terberat karena aku sedang merasa jenuh dengan semua kemewahan dan intrik bisnis. Termudah karena aku bertemu dengan ketulusan yang sangat murni," ujar Pak Sukiman. "Kamu sudah membuktikan bahwa kepercayaanku tidak salah." "Terima kasih, Pak. Tanpa kebaikan Bapak, saya mungkin masih terjebak di pasar atau gang sempit," jawab Galuh. "Kebaikan itu seperti benih. Nak, kamu yang menanam dengan memberiku tempat berteduh. Saya hanya memberimu pupuk dan air. Kamu sendiri yang tumbuh dengan kuat, melawan angin dan badai." Sekarang, Pak Sukiman menatapnya penuh arti. "Saatnya kamu menanam benih untuk orang lain." Galuh tersenyum. Ia sudah memulai. Di kedainya, ia memberi kesempatan kerja pada remaja seperti Dika. Ia aktif membimbing adik-adik tingkat di kampus yang berasal dari daerah. Dan ia mulai merancang sebuah platform daring sederhana untuk menghubungkan pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu dengan mentor dan sumber beasiswa. Ide yang didukung penuh oleh Profesor Agus dan diam-diam juga oleh Pak Sukiman. Epilog, beberapa tahun kemudian. Wisuda Galuh dengan predikat cum laude dihadiri oleh dua orang penting. Ibunya, yang datang dengan air mata bahagia dari kampung, dan Pak Sukiman, yang duduk di barisan keluarga dengan bangga. Andi tidak hadir, tetapi ia mengirim pesan singkat, "Selamat. Aku masih belajar." Galuh tidak langsung bekerja di perusahaan besar. Dengan bekal pengalaman magang dan modal tabungan, serta pinjaman lunak dari program inkubasi bisnis Grup Wiryawan, ia mengembangkan kedai kopi pojokan menjadi 3 cabang kecil, dengan model bisnis sosial yang kuat. Setiap cabang mempekerjakan dan membina anak muda dari keluarga prasejahtera, dan menyisihkan profit untuk beasiswa pendidikan. Suatu hari, di cabang pertamanya yang telah direnovasi namun tetap mempertahankan kesederhanaan, seorang anak muda kehujanan berlindung di teras. Galuh, yang sedang menyelesaikan laporan, melihatnya. Ia teringat dirinya bertahun-tahun lalu. Ia mengajak anak muda itu masuk, menawarkan kopi hangat dan tumpangan. "Namanya siapa?" tanya Galuh. "Fajar," jawab pemuda itu, masih menggigil. "Kerja apa, Fajar?" "Bantu-bantu di bengkel, Mas. Tapi lagi sepi." Galuh tersenyum. "Kalau mau, besok bisa mulai coba bantu di sini. Sambil lihat-lihat, siapa tahu cocok." Mata Fajar berbinar, persis seperti matanya dulu. Malam itu, Galuh berdiri di jendela kantor kecil di atas kedainya, memandang hujan.
Jas hujan bocor yang dulu ia pakai kini tergantung rapi di dinding, di bingkai sederhana, sebagai pengingat. Di sebelahnya, foto ia dan Pak Sukiman di hari wisudanya. Ia telah membuktikan sesuatu, bahwa kebaikan, sekecil apapun, memang bisa berputar. Bahwa istana 4 meter persegi yang dulu ia miliki, bukanlah akhir, melainkan fondasi. Dan dari fondasi itu, ia telah membangun istana yang lebih besar, bukan dari batu dan marmer, tetapi dari kesempatan, pendidikan, dan kepercayaan yang ia teruskan pada orang lain. Ia mungkin bukan lagi pemuda miskin yang kehujanan, tetapi ia akan selalu menjadi galuh yang siap memberi tumpangan, karena ia tahu, setiap tetes hujan dalam hidup, pasti akan reda, dan membawa pelangi pada mereka yang tetap teguh menjalani dengan jujur dan hati yang tulus.